Disiarkan langsung dari lantai 2 gedung di SMA Negeri 6 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Six Pams, dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Ya, untuk weekend kali ini ya, sepertinya kota Palembang dan sekitarnya diguyur oleh hujan yang luar biasa derasnya tadi ya. Sehingga seharusnya kita mulai mengudara itu dari pukul 10 ya Six Pams, tapi dikarenakan sesuatu dan juga lain hal, makanya baru mengudaranya sekarang begitu ya. Baik Six Pams, untuk edisi kali ini tepatnya di hari Sabtu, tumben sekali seorang Ayu Guswan bisa mengudara untuk Anda. Tapi yang jelas hari ini spesial, hari ini berbeda begitu ya Six Pams. Kalau hitung-hitungannya apa ya, lembur gitu ya. Untuk edisi kali ini tepatnya di 17 Februari 2024. Semoga semuanya tetap sehat-sehat saja meskipun cuaca kurang bersahabat ya. Dan Six Pams untuk kali ini yang pastinya Radio SMA Negeri 6 Palembang merasa sangat terhormat sekali karena dijadikan dijadikan sebagai orang-orang yang membantu juga atas ajang yang luar biasa di SMA Negeri 6 Palembang. Salah satunya, dan itu setiap tahunnya Six Pams, yaitu pemilihan Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang ya untuk tahun 2024. Dan gak terasa Six Pams ternyata sudah sampai ke babak final sekarang ya. Kita sudah berada di wawancara khusus para finalis dan ada 8 pasangan yang sudah terpilih ya sebagai finalis dari Bujang Gadis Palembang dari kelas 10 semuanya ya, cowok dan ceweknya. Baik, kita akan mulai wawancara khususnya bersama mereka Six Pams. Kita akan melihat seperti apa kejeniusannya mereka ya, terhadap wawasannya mereka, kemudian iman dan takwanya juga ya, dan yang pastinya kemampuan public speakingnya juga di sini ya. Ya, untuk Six Pams semuanya yang saat ini mungkin sedang menonton kami melalui live YouTube channel, halo semua, selamat pagi ya. Jangan lupa dukung jagoan-jagoannya untuk hari ini dari jam 10 tadi seharusnya sampai dengan nanti jam 3 sore Six Pams. Siapakah jagoan-jagoan kamu? Langsung saja kita coba sapa untuk jagoan kamu yang pertama. Ada siapakah gerangan di sana ya? Langsung saya coba sapa. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. M. Atar Ashkari A dari 10. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senyumnya manis sekali anakku yang satu ini. Iya, oke. Aman ya. Kemudian yang selanjutnya Yolanda Clarissa Ishak dari 107. Halo Yolanda. Waalaikumsalam, boleh sapanya lihat kamera dong. Hai semuanya. Oke. Ada pasangan pertama ya, calon Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang, M. Atar Ashkari A 1010 dan juga Yolanda Clarissa Ishak dari 107 ya. Gimana kabar semua? Alhamdulillah sehat ya. Baik, dan yang pastinya juga live YouTube channel juga streaming kita ini bisa didengarkan, bisa di-download juga ya Six Pams ya, untuk aplikasinya di Semanam FM, tepatnya di Play Store ya. Bisa juga Six Pams langsung saja subscribe YouTube channelnya Radio Semanam FM untuk bisa menonton seperti apa penampilan mereka gitu ya. Kita akan tahu wawasannya mereka, intaknya mereka, dan juga kemampuan public speakingnya pastinya ya. Dan di sana, di luar sana begitu, ada siapa ya? Ada guru-guru kita yang akan memantau pastinya ya, yang memantau dan yang menjadi juri. Ada Bu Dahlia dan juga Ibu Elvi ya, Elvi Martalinda. Halo Ibu Elvi dan juga Ibu Dahlia, dan juga semua guru-guru SMA Negeri 6 Palembang, semua siswa-siswi SMA Negeri 6 Palembang yang mendukung mereka. Baik, langsung saja sebelum kita ke wawancara, kita pastinya akan mendengarkan seperti apa nantinya teman-teman kita yang berdua ini membacakan surah ya, surah dari panitia yang sudah di-share ke panitia ya, yang pastinya surah yang sudah di-share ke kita ada Quran surah Al-Muluk, kemudian Quran surah Al-Kahfi, ada juga Quran surah Ar-Rahman. Sebelum teman-teman semua di sini ada Ashkari ya, benar ya, Ashkar dan juga Yolanda membacakan surah yang saya tunjuk ya apa. Silakan memperkenalkan diri kalian dulu ya, dan promosiin diri kalian, lihat ke kamera, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Atar Ashkari Al-Farizi, biasa dipanggil Atar. Saya lahir di Palembang pada tanggal 8 September 2008. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Sebelum saya menempuh di sekolah SMA Negeri 6, saya pernah berpendidikan di SD 109 Palembang dan melanjutkan ke SMP Adabiah Palembang. Hobi saya dalam bidang olahraga yaitu futsal.
prestasi saya mempunyai prestasi. Saya pernah menjuarai juara 1 lomba tilawatil Quran sesumsel di Muhammadiyah Cup. Dan saya juga pas kelas 1 SMP pernah mengikuti lomba tilawatil Quran di Diknas Palembang, menjuarai Harapan 2 ya. Cukup sekian. Baik, kita ke Yolanda. Silakan Yolanda. Assalamualaikum, halo, nama saya Yolanda Clarissa, saya dari kelas 7. Saya anak ke-1 dari 4 bersaudara. Sebelum sekolah di SMA Negeri 6 ini, saya pernah SD di SD Muhammadiyah 6 Palembang. Lalu saya bersekolah di SMP IT Al Furqon Palembang. Saya juga memiliki hobi yaitu menari, bernyanyi, serta mendengarkan musik. Lalu saya udah itu aja. Ya. Itu aja. Baik, itu untuk perkenalan dari finalis ya, pasangan finalis kita yang pertama, yaitu ada Athar dan juga Yolanda ya. Baik, Six Fams, kita langsung saja melihat seperti apa kemampuan mereka dalam bidang imtak ya, untuk membacakan Quran Surah Ar-Rahman, Al-Kahfi dan juga Al-Muluk ya. Kemudian nanti juga kita akan melihat seperti apa kecakapan mereka dalam public speaking dan juga wawasan mereka dalam menjawab soal-soal wawancara yang saya berikan ya. Mungkin kita langsung saja ke Athar dulu ya. Athar, silakan untuk membacakan Quran Surah Ar-Rahman. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Cukup. Baik, dilanjutkan dengan Quran Surah Al-Kahfi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada, wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi
علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Cukup. Dilanjutkan dengan Quran Surah Al-Mulk. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Cukup. Baik, terima kasih. Shadaqallahul azim. Masya Allah, itu dia dari M. Atar ya. Kita beralih ke pasangannya Yolanda. Yolanda siap? Siap ya, langsung saja kita ke Quran Surah Al-Kahfi. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyimal liyanuzira ba'san syadidam min ladunhu wa yubashiral mu'minal lazina malunas solihati annahum ajran hasana maksinina fihi abadan ya wa yunzirul lazina qalut tahazalu walada. Cukup. Kita lanjut ke Quran Surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tawafut farji'il basara hal tara min futur summa rijil basara karatini yanqalib illa kalba saru khasi'a wa huwal hasir walaqad zayyana sama'ad dunya bima sabiha wa ja'alana rujumu'al lisyayatini wa atadna lahum azabas sa'ir. Cukup. Terakhir Ar-Rahman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal Insan, Allamul Bayan, Asy-Syamsul wal Qamaru bihusban, wan najmu wasyarju yusjadan, was-sam'a rafa'aha wada'al mizan, ala tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wala tuhrisul mizan, wal arada wada'aha lil anam, fiha fakitu wan nahu zatul akmam. Cukup. Sadaqallahul azim. Baik, Six Fams, kita sudah sama mendengarkan ya seperti apa kemampuan Imtak ya dari pembacaan Quran surah Al-Muluk, kemudian juga Ar-Rahman dan juga Al-Kahfi dari kedua pasangan finalis Bujanggadis SMA Negeri 6 yang pertama, yaitu M. Atar Ashkari dan juga Yolanda Clarissa Ishak ya. Baik, kali ini kita langsung saja Six Fams ke wawancara untuk mereka nih, para calon Bujanggadis SMA Negeri 6 Palembang. Kita hanya mengingatkan ya Six Fams, kita tadi mulai bersama mereka adalah pukul 10:45 dan baru 9 menit berlalu untuk mereka. Setiap pasangan itu punya waktu 30 menit ya Six Fams ya, 30 menit baik secara mereka memperkenalkan diri, mulai dari mereka memperkenalkan diri, kemudian membaca ayat suci Al-Quran dan juga menjawab pertanyaan dari wawancara yang kita berikan ya, soal wawancara yang kita berikan. Dan sekarang sudah tepat 10 menit berlalu, masih ada 20 menit lagi waktu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Sudah siap? Siap ya. Baik, untuk semua pendukungnya mana nih? Banyak sekali sepertinya yang sudah ikutan live chatnya kita. Boleh sapa-sapa halo. Semua fans dan pendukungnya Yolanda dan juga Atar ya. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama kali ini untuk wawasan pengetahuan umum untuk Atar dulu ya. Atar, apa arti dari Pancasila? Pancasila merupakan semboyan bagi negara kita. Di situ kita bisa kehidupan kita sehari-hari diambil dari Pancasila tersebut. Sudah. Cukup, itu saja. Baik, kita beralih ke Yolanda. Yolanda, siapa nama raja pertama di Kerajaan Sriwijaya? Pas. Pertanyaan selanjutnya, ada berapa jumlah eskul yang ada di SMA Negeri 6 Palembang? 21. 21, bisa sebutkan mungkin 5 diantaranya? Aurora, basket, SOS, KIR, PMR. Oke, broadcasting nggak dimasukin ya, oke nggak apa-apa ya, kita catat ya. Oke ya, kita bikin se-enjoy mungkin Six Fam supaya teman-teman para pasangan finalis kita ini nggak gugup ya. Baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, masih mengenai wawasan ya. Apa yang kamu ketahui tentang Bujanggadis SMA Negeri 6? Atar, silakan. Bujanggadis di SMA 6 merupakan ajang untuk kita para siswa menampilkan bakat kita, untuk juga memperkaya kemampuan kita, dan juga bisa juga memperluas wawasan kita di bidang melalui bidang Bujanggadis Palembang ini. Oke, Ya, cukup. Bagaimana dengan Yolanda? Yolanda, pada tahun berapa Kota Palembang menjadi tuan rumah dari Asian Games? 2018. Oke, kita kunci ya 2018 ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Balik lagi ke Atar. Atar, apa potensi yang kamu miliki dapat membuat kamu yakin bahwa kamu akan menjadi seorang bujanggadis SMA 6 tahun ini? Potensi saya memiliki potensi di bidang keagamaan, yaitu tilawatil Quran. Saya pernah menjuarai lomba-lomba di berbagai macam lomba. Dari lomba tilawatil Quran, azan hingga hafalan, saya menjuarai. Itu
memiliki potensi saya. Baik, berarti benar-benar imtaknya ya di situ ya untuk Atar. Kalau Yolanda sendiri, Yolanda, apakah kemampuan yang kamu miliki saat ini bisa menjadi poin plus untuk bisa mengikuti Bujang Gadis SMA 6 ini? Di sini saya saya cukup baik dalam menari. Saya juga bisa dibilang saya juga bisa bernyanyi. Dan juga saya dulu pernah ikut lomba-lomba nari serta les nari gitu. Jadi menurut kamu sangat mendukung ya? Iya, sangat mendukung. Sangat mendukung ya untuk mengikuti ajang ini. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu mengelola waktu dan prioritas dalam situasi dengan tenggat waktu yang berdekatan? Atar. Kalau kita melihat di filter dulu, misalnya ada yang lebih diutamakan, misalnya yang lebih penting. Kalau lebih prioritaskan? Ya, yang diprioritaskan itu masalah yang lebih penting. Misalnya ada urusan yang lebih penting dari urusan yang lain. Iya. Nah, di situ saya akan memilih yang diprioritaskan yang penting itu dulu. Baru setelah sudah yang prioritas yang penting, baru saya akan melakukan yang lainnya. Oke. Berarti lebih memprioritaskan mana yang lebih penting dulu, baru yang selanjutnya meskipun dalam waktu yang berdekatan. Yeah. Oke. Itu untuk Atar. Lanjut Yolanda. Bagaimana kamu beradaptasi dalam situasi yang berubah atau tidak terduga? Bagaimana kamu langsung beradaptasi dengan situasi yang tiba-tiba berubah ataupun situasi yang nggak terduga gitu? Gimana kamu langsung beradaptasi dengan itu? Beradaptasi dengan orang-orang. Situasi yang tidak terduga itu tadi, apapun itu, mau itu orang-orang, situasinya, keadaannya. Saya kalau tergantung kondisi. Kalau misalnya ini perubahannya dalam hal pertemanan, mungkin saya akan mencari teman yang lebih, apa ya namanya ya, kalau berubahnya tuh dalam hal pertemanan, mungkin saya akan lebih menyapa duluan, yang ya gitulah, yang lebih mencairkan suasana terlebih dahulu. Iya, gitu lebih ya. mencairkan suasana. Oke, tarik nafas dulu, santai, relax. Iya, Ibu udah berusaha untuk relax mungkin ya, supaya teman-teman para pasangan finalis kita ini juga enjoy gitu ya dalam menjawab pertanyaan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih motivasi kamu ingin mengikuti Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang ini? Motivasi saya yaitu ingin meningkatkan potensi diri saya. Yang pertama, saya ingin memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan oleh saya. Habis itu saya meningkatkan potensi diri saya, baru sekalian untuk memperluas wawasan saya di Bujang Gadis Palembang ini. Oke, baik. Bagaimana dengan Yolanda? Apakah ada peran seseorang mungkin yang memotivasi kamu saat ini sehingga kamu sangat ingin mengikuti ajang Bujang Gadis SMA 6 ini? Kalau saya itu ingin menambah pengalaman. Saya juga belajar dari yang lalu, soalnya dulu saat saya SMP itu saya bisa dibilang saya tuh kurang aktif dalam mengikuti kayak gini. Ajang-ajang seperti ini ya. Jadi di SMA Negeri 6 ini saya akan mencoba mengikuti Bujang Gadis, seperti Bujang Gadis. Ya, ada peran seseorang yang memotivasi kamu untuk itu? Enggak sih, saya sendiri. Oh, keinginan sendiri ya. Sendiri. Jadi nggak ada peran seseorang yang memang kamu harus begini, kamu harus begitu, enggak ya? Nggak termasuk mama juga enggak? Enggak ya. Benar-benar pengen sendiri gitu ya. Jadi sendiri. Yolanda pure pengen berubah dari yang SMP mungkin tidak terlalu aktif, sekarang pengen aktif gitu Yolanda ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah yang kamu akan lakukan saat melihat temanmu sedang tidak termotivasi, lagi nggak semangat, lagi males besti gitu ya? Apa nih yang kamu lakuin, Atar? Tentunya saya akan menyemangati dia dengan yuk bisa yuk gitu nggak ya? Yuk bisa yuk, kita motivasi kata-kata ya. Dengan quotes mungkin. Ya, dengan kalau saya punya teman di sini sekolah, misalnya saya ajak jajan gitu, Oh, saya ajak dijajanin main gitu ya. gitu. Iya. Bola, ya. Kalau dia nggak hobi main bola? Ajak lain lah, seperti kita main game, kan pasti dia main game. Oke. Kalau gamenya Candy Crush? Cowok nih gamenya Candy Crush gitu ya, nggak apa-apa, diikutin aja, diikutin biar cair suasananya hati dia ya, jadi bisa termotivasi kembali. Moodnya balik. Saya pikir harus panggil Mario Teguh enggak ya? Enggak ya? Itu kata Mario Teguh enggak ya? Oke, baik, itu dari Atar. Kita ke Yolanda lagi nih. Yolanda,
Menurutmu bagaimana peran keluarga dalam memotivasi kamu? Keluarga saya itu cukup sangat mendukung dalam apa saja yang saya ikuti program di SMA Negeri 6 ini. Mereka juga nggak maksa sama sekali untuk harus ini, untuk harus itu, ya pure keinginan diri sendiri aja. Kalau misalnya pengen ikut Bujang Gadis ya didukung. Silakan gitu ya, disupport. Nggak ada larangan sama sekali ataupun paksaan. Baiklah. Itu kalau untuk wawasan ya, sudah ya, cukup ya. Kita berlanjut ke kepribadian. Bagaimana kita bisa mengetahui kepribadiannya mereka nih, teman-teman Six Fams yang lagi menonton? Sabar ya, kita akan tahu seperti apa jawabannya mereka. Langsung saja. Yolanda dulu deh, ya gantian ya. Yolanda, kayak lagunya itu ya, Kangen Band ya. Yolanda, oke Yolanda, jika pasangan kamu, berarti Atar ya, pasangan kamu, jika pasangan kamu ini berlaku tidak fair dalam menjalankan tugasnya, maka kamu akan menegur dulu. Hai gitu. Bukan. Oh bukan. Jadi gimana negurnya? Dia nggak ngerjain apa yang udah harusnya ngerjain sama-sama nih gitu kan. Ya aku bakal negur dulu sih. Pertama negur, kalau misalnya emang nggak didengerin teguran aku bakal ini sih bertindak lebih tegas lagi gitu lebih tegas lagi. Dengan melaporkannya kepada guru enggak? Bisa enggak jadi? Juga sih. Oh enggak juga. Jadi tegasnya apa dong? Tergantung dia gimana. Kok misalnya emang nggak mau banget ngejalanin tugasnya bareng-bareng ya baru dilaporin ke guru gitu ya. Jadi berusaha sendiri dulu gitu ya untuk menyadarkan dia. Yuk kembali ke jalan yang benar gitu ya. Gitu. Oke gitu Atar, bakal diingetin gitu ya untuk menjalankan tugas dengan baik, sama gitu, sama rata ya, jangan nggak fair gitu ya. Oke baik. Kak Atar, apa cara yang tepat bagi kamu untuk menghadapi sebuah kebohongan? Pernah dibohongin? Pernah. Jadi bagaimana kamu bisa menghadapi sebuah kebohongan tersebut? Yang pastinya kalau kita dihadapkan di situasi kita dibohongin gitu, ya cukup tahu aja kalau mereka itu bohong memang. Cukup tahu aja. Jadi kayak gini ya. Oh oke. Gitu cukup orangnya aja rupanya gitu ya. Oh kamu begitu, oke baiklah gitu ya. Jadi cukup tahu aja tapi nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Kecuali bohongnya tuh misalnya kelewatan misalnya maling gitu, nah bohong sama maling sama nggak sih? Beda. Bohong misalnya gimana? Bohongnya mencuri barang kamu. Nah ya misalnya kan misalnya siapa nih ngambil barang aku, nah rupanya dia nggak mau ngaku. Dia ngambil tapi dia nggak mau ngaku gitu. Rupanya ketahuan dia yang ngambil. Terus ya ditegur aja sih, marahin kalau dia memang ngembek nyonian. Kalau memang dia ngembek nyonian, iya, enggak apa-apa ya pakai bahasa Palembang. Sesekali, lebih nyaman ya yang mana terserah. Oke, selanjutnya, menurut kamu apa yang mendasari perilaku berbohong pada seseorang, Yolanda? Apa sih yang menjadi dasar orang-orang itu sampai berbohong gitulah? Lingkungan sih. Lingkungan ya, lebih ke lingkungan menurut kamu. Kenapa lingkungan? Contoh kayak yang Atar tadi, misal dia ngambil barang tuh, mungkin dia nggak ada itu di rumah, jadi pengen gitu. Oh, jadi karena ketidakmampuan bisa dibilang kayak gitu ya. Bisa. Atau mungkin lingkungannya karena terpengaruh sama yang lain? Iya, bisa itu juga jadi bisa. Oke, maksudnya seperti itu ya, lingkungan itu tadi ya. Bisa jadi karena memang dia tidak mampu, dia tidak punya. Faktor lingkungan. Dia ambil lah itu tadi. Atau mungkin karena faktor lingkungan ya, berteman sama orang yang salah lah, bisa dibilang begitu ya, bergaul sama orang yang salah. Oke, selanjutnya masih ke Atar lagi. Atar, seberapa penting sih kejujuran menurut kamu? Kejujuran ini sangat penting karena ini adalah sikap yang harus dimiliki seseorang, di mana kita dituntut untuk tidak berbohong supaya kita lebih amanah, sehingga itu dapat menimbulkan rasa kepercayaan dari orang lain terhadap kita. Ya. Itu saja. Jadi sangat penting ya supaya bisa jadi orang amanah gitu ya. Amanah fatonah enggak beda ya, amanah aja. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kamu berencana untuk menginspirasi dan juga membantu anggota Bujang Gadis yang lain dalam mengembangkan kepercayaan diri mereka? Ada nih orang-orang yang tidak percaya diri, mungkin juga termasuk teman-teman kamu sama-sama finalis di Bujang Gadis, dan kamu ngeliat tuh ini kayaknya temen ini kurang percaya diri nih. Gimana cara kamu untuk bisa menginspirasi dan membantu
teman-teman kamu bujanggaris yang lain dalam mengembangkan rasa percaya dirinya Yolanda? Kayaknya Yolanda ini kan orangnya pede nih. Gimana caranya Yolanda? Kita harus motivasi dulu sih orangnya tuh, kayak nggak, kalau misalnya dia bilangnya kalau misalnya dia aku nggak bisa nggak kayak pede gini, nih. aku nggak pede. Orangnya tuh pasti ada kemampuannya di bidang masing-masing. Jadi ya percaya diri aja. Nggak semua orang itu tuh apa ya, nggak, kalian tuh nggak sejelek itu kok, masih keren kok, pasti ada kemampuannya. Jadi Belum kelihatan aja mungkin. kayak dimotivasi gitu ya, dimotivasi, cukup dimotivasi, Belajar lagi, ajakin belajar lagi. memberikan contoh mungkin Contoh? dengan memberikan contoh si Yolanda yang sendiri gitu. Bisa. Kayak aku nih percaya diri nih, gitu kan? Oh enggak ya, enggak gitu juga ya. Enggak. Ya kalau saya sih kayak gitu sih, ya kita harus menunjukkan rasa percaya dirinya itu dengan memberikan contoh begitu kan ya. Ya nih lihat nih, Jangan kalau merendah diri. Iya, ya. jangan merendah, bener ya, direndahkan nanti takutnya Iya, itu direndahkan kalau kita merendah begitu ya. Jadi motivasi, yuk belajar lagi, yuk bisa yuk tadi Iya, gitu yuk, ya. bisa, yuk. Oke, yuk bisa yuk. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang membuat kamu yakin bahwa kamu cocok nih jadi bujanggadis SMA Negeri 6 Palembang? Apa, Atar? Selain kemampuan kamu di bidang apa tadi ya? Tilawatil Quran, silakan. Ya mungkin mungkin ya dari muka saya. Oh, dari muka, face-nya kenapa face-nya? Face-nya gimana teman-teman Sixpence? Mungkin bisa diketik ya di live chat. Gimana face-nya? Mempunyai kelebihan tersendiri kali gitu. Jadi berdasarkan fisiknya Atar, menurut Atar menarik begitu ya? Ya. Bisa dibilang gitu ya. Jadi selain kemampuannya dia dalam bidang imtak gitu ya. Iya, keren, menarik kata mereka gitu. Pada komentar keren, menarik, iya. Jadi setuju katanya kalau Atar itu menarik, berarti ganteng dan juga apa? Atraktif. Apa? Atraktif. Menarik, iya benar. Posturnya juga cakep gitu ya. Tadi saya bilang tadi tinggi amat sih nak gitu ya. Oke, baiklah. Itu menurut Atar. Jadi menurutnya dari penampilan fisik. Bagaimana dengan Yolanda? Yolanda, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kamu mengatasi rasa gugup dan cemas saat tampil di depan umum? Saya yakin kamu gugup nih tadi, apalagi di awal-awal. Ya kan, sebelum saya cairkan suasana itu kamu gugup, terasa tuh. Gimana cara kamu untuk bisa mengatasi rasa gugup dan cemas saat kamu tampil? Berpositif thinking aja. Tarik nafas, buang. Hembuskan, terus gitu bolak-balik kayak terus gitu ya, enggak ya? Terus? Berpikir positif ya, yang paling penting itu. Kalau nggak semenakutkan itu. Oh, jadi nervous itu. Di awal memang nervous, tapi habis itu kayak aja. tarik nafas, yakin aja deh aku bisa gitu ya. Jadi Positive biasa thinking aja, biasa aja. Oke. Sekedar informasi 4 menit terakhir untuk mereka ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kamu sikap disiplin itu harus dimulai sejak kapan sih, Atar? Sejak sejak di sekolah ini juga kita harus disiplin, karena disiplin itu kan ada peraturan yang kita harus ikuti. Nah, di situ misalnya contoh di sini kan harus berpakaian lengkap, di sekolah ini harus menggunakan sepatu bertali sepatu hitam. Nah, itu contoh-contoh dari disiplin. Jadi dimulai sejak sekolah. Iya, dari kecil sih. Dari kecil. Oke, dari kecilnya kapan? Saat sudah tahu bahwa ini boleh, ini dan tidak boleh, atau pada saat SD atau TK? Pada saat tahu ini boleh, ini atau tidak, nggak boleh gitu ya. Jadi dimulai di situ, jadi mulai disiplin begitu ya. Oke, Yolanda adakah dampak yang ditimbulkan jika kita tidak disiplin menurut kamu? Ada. Apa itu? Kalau kita nggak disiplin, kita tuh kita bisa pertama kalau misalnya kita nggak disiplin di sekolah, kita mendapatkan sanksi. Itu yang paling itu sih, mendapatkan sanksi. Terus juga kalau nggak disiplin itu lebih nggak teratur sih. Lebih nggak teratur. Itu cukup. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika kamu lalai akan tanggung jawab yang diberikan ke kamu, Atar? Kamu lalai nih, kamu udah dikasih tanggung jawab nih, tapi kamu lalai. Saya akan pastikan kalau lalai itu ada sebabnya ya. Saya akan menjelaskan sebab tersebut, kenapa saya bisa lalai, apa saya kelupaan gitu melakukan tanggung jawab yang tersebut, makanya saya lalai gitu. Oke. Terus habis selesai dijelaskan, saya akan mengulangi apa yang disuruh. Kalau masih ada kesempatan, saya akan mengulangi tanggung jawab tersebut. Oke, ya, akan diulang. mengerjakan ulang. Baik.
Kemudian kita ke Yolanda. Bagaimana kamu mengelola tugas dan jadwal dengan tingkat kepentingan yang beda-beda? Tugas. Ada tugas nih, tapi ada jadwal juga. Sama-sama Jadwal penting yang gitu lain. loh. Jadwal yang lain tapi sama-sama penting. Tapi beda gitu loh. Penting Bagaimana? semua. Iya, bagaimana kamu mengelola tugas dan jadwal dengan tingkat kepentingan yang berbeda-beda ini tadi? Pertama sih dari yang paling Penting penting dulu, banget. yang paling penting banget Pasti dulu yang ya. paling penting banget Apakah dulu. tugas? Dan paling kepepet, paling penting itu duluan sih yang bakal dikerjain. Itu baru kalau misalnya ke penting terus nggak kepepet itu baru dikerjain. Terus yang kepepet baru dikerjain tugas-tugas. Oke, berarti mana yang penting dulu Iya, baru yang harus yang kepepet penting gitu dulu. ya. Oke, jadi tetap mengutamakan mana yang lebih Penting. diprioritas itu yang Iya. penting dulu gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir untuk kalian masing-masing ya. Sebutkan 5 rukun Islam, Atar. Rukun Islam yaitu 1 syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji. Bagi yang mampu ya. Iya, bagi mampu. Oke, baik. Kemudian apa saja yang termasuk dalam surah Al-Mu'awwizat? Silakan Yolanda. Mu'awwizat. Al-Mu'awwizat. Pas. Oke. Menurut kamu apa sih fungsi dari agama? Agama menurut saya itu agama itu kepribadian juga kita bisa terbentuk dari agama kan. Kalau agama kita Islam, Islam kan ngajarin yang baik-baik. Nah kita juga kalau misalnya kita agama Islam kita juga akan ngikutin apa yang diperintahkan gitu. Kayak misalnya harus memakai hijab yang gitu-gitu. Itu kan contoh yang baik gitu. Oke. Cukup? Cukup. Baik, waktunya tepat ya 11.15 dari 10.45, 30 menit untuk kalian berdua. Boleh tepuk tangan untuk kedua ya pasangan kita yang pertama ini ada Atar dan juga Yolanda ya. Oke, Atar Yolanda mungkin bisa menyampaikan 1-2 patah kata untuk teman-temannya biar bisa dukung kalian. Silakan ke kamera. Halo. Iya. Jangan lupa dukung kami Jangan ya. lupa dukung kami. Ada caranya nggak dukungnya? Nggak ya? Nggak. Nggak Di Instagram ada. tidak ada ya? Nggak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, baik itu aja. Jangan lupa dukung kami. Atar dan juga Yolanda ya, finalis pertama dari Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang. Baik, terima kasih Atar Yolanda. Terima kasih. Ya, good luck ya. Ya, assalamualaikum. Dadah. Baik, dah. Baik, Six Fams untuk finalis yang pertama kita sudah selesai ya, kita wawancarai. Kita akan beralih ke finalis yang selanjutnya. Tapi jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Balik lagi di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Baik, Six Fams untuk kali ini, tepatnya di edisi Sabtu ya, 17 Februari 2024. Kita masih bersama dalam wawancara khusus para pasangan finalis Bujang Gadis SMA Negeri 6 tahun 2024 ya. Ada 8 calon nih Six Fam siapakah yang akan menjadi Bujang Gadis SMA Negeri 6 tahun ini. Dan kita sudah berada di finalis kedua kita ya. Kita sudah bersama dengan finalis kedua Bujang Gadis SMA Negeri 6. Ada Abian dan juga Keisha. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Halo semua. Dada dong lihat ke situ Abian. Hai semuanya. Ini dia ada Abian dan juga Keisha ya. Oke, Abian dan Keisha. Sebentar saya coba cek nama lengkapnya dulu ini ya. Oh ini beda orang ya? Imron Maulana? Bukan. Bukan ya. Soalnya di sini yang saya terima Imron Maulana nih. Oke, baik, dan juga Keisha Azalea Sakina. Jadi ini dengan siapa? Abian? Sarsa Munawir Oke, dari kelas dari kelas 10-4. 10-4 ya, dan juga Keisha Azalea Sakina kelas 10-2 ya. Oke, baik, Six Fam sama dengan yang lainnya ya. Sekarang sudah 11.20, kita akan mulai sampai dengan 11.50, 30 menit mereka dapat waktu untuk bisa menjawab semua pertanyaan dari saya. Dan juga pastinya kita akan dengarkan seperti apa mereka membaca Quran surah Ar-Rahman, Al-Kahfi dan juga Al-Muluk ya. Tapi sebelumnya silakan untuk memperkenalkan diri dan juga mempromosikan diri kalian dulu. Lihat ke kamera, mulai dari Abian dulu, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Abin Sarsa Munawir dari kelas 10-4. Asal SD dari Muhammadiyah 4 Palembang dan SMP Muhammadiyah 6 Palembang. Ya, gitu. Itu saja. Iya, Ada kemampuan yang pengen kamu sampaikan? enggak ada.
Nggak ada. Oke, lanjut kita ke Keisha. Silakan Keisha. Halo, assalamualaikum semua. Nama saya Keisha Azalia Sakina. Saya dari kelas 10-2. Saya ber-SD di SD Muhammadiyah 14 Palembang. Lalu saya menempuh SMP di SMP Negeri 9 Palembang. Saya memiliki hobi yaitu menyanyi dan mendengarkan musik. Selain hanya menyanyi, saya juga bisa memainkan musik. Saya juga kerap mengikuti beberapa lomba seperti lomba band, lomba vokalis, dan saya pernah mengikuti lomba bernyanyi solo di FLS 2N itu tingkat kecamatan dan alhamdulillah juara 2. Wih, keren. Oke, itu sudah perkenalannya mereka ya. Saatnya kita serius dulu ya. Kita akan mendengarkan seperti apa mereka membacakan ayat suci Al-Quran yang sudah ditentukan ya. Dan kita langsung saja ke Keisha dulu, boleh? Boleh. Keisha dulu, boleh dibuka Al-Qurannya. Kita mulai dari Quran Surah Al-Kahfi. Silakan Keisha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وتنذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. Cukup? Sadaqallahul azim. Lanjut ke surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيما فاكهة والنخل ذات الأكمام. Cukup. Al-Muluk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul غفار الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Cukup. Sadaqallahul azim. Baik, kita lanjutkan ke Abian. Ya. Abian, silakan. Quran Surah Ar-Rahman. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. As-samsu wal qamaru husban wan najmu was-sajaru yasjudan was-samaa rafa'aha wa wada alamizan allatat fil mizan. Cukup.
Sadaqallahul adzim. Quran surah Al-Muluk. Silakan. Tenang aja, tenang, santai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal wa huwal azizul ghafur. Ladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawuti faraji ila basar. Cukup. Sadaqallahul adzim. Satu surah lagi, Quran surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira alladzina qalu taghadallahu walada ma lahum bihi min ilmau wala li abaihim kaburat kalimatan tagharuju min afwahihim iyakuluna illa kadhib. Cukup. Sadaqallahul adzim. Baik, Six Fam, Masya Allah sudah kita dengarkan ya seperti apa pembacaan ayat suci Al-Quran baik surah Ar-Rahman, Al-Kahfi maupun Al-Muluk dari pasangan kedua finalis Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang tahun 2024. Ada Keisha dan juga Abian ya. Tarik nafas dulu, hembuskan, kita akan beralih ke wawancara ya. Baik, sudah 10 menit berlalu untuk kedua pasangan ini, masih ada 20 menit lagi untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya ini ya. Sudah siap? Siap, bismillah ya. Oke, ini teman-temannya udah pada live chat nih. Masya Allah, Keisha dan juga Abian semangat ya, semangat. Terima kasih teman-teman, boleh dada-dada ya ke teman-temannya ya. Terima kasih banyak, semangatin terus ya. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama. Sebelum ke pertanyaan, kita ingatkan untuk teman-temannya Keisha dan juga Abian ya, silakan subscribe YouTube channel Radio Semanam FM. Jangan lupa ya, like, komen dan juga subscribe-nya ya. Baik, kita ke pertanyaan yang pertama. Kapan Kota Palembang diresmikan? Silakan Abian. Pas ya. Pas, oke. Kita ke Yolanda. Yolanda pada Keisha, sorry. Yolanda yang tadi ya, Keisha ya. Ya, berarti kamu masih fokus. Bagus. Udah jam segini soalnya. Siapa nama raja pertama di Kerajaan Sriwijaya?
Pas, oke. Balik lagi ke Abian. Abian, kapan SMA Negeri 6 Palembang dibangun? 1981. Itu tahunnya? Oh, Tanggal, bulan? 16 September 1960. Ayo coba lebih lebih pasti lagi jawabnya. Tanggal? Pas. Yang jelas tahunnya 1981 ya. Oke. Yolanda lagi kan, Keisha. Keisha, apa nama rumah adat Kota Palembang? Rumah Limas. Rumah Limas. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kamu mengatasi tantangan ataupun hambatan dalam mencapai tujuannya kamu, Abian? Misalnya kita Gimana nih cara kamu mengatasi tantangan sama hambatan dalam mencapai tujuannya kamu? Tujuannya kamu apa nih saat ini? Mungkin pengen jadi bujang gadis SMA 6 gitu kan. Nah, ada tantangan dan halangan dong pastinya dan juga hambatan. Gimana cara kamu untuk mengatasinya? tetap fokus. Tetap fokus. Iya. Tetap fokus, nyanyi kan jadinya kan. Satu titik gitu ya. Bagus ini. Iya, jadi nyanyi ya, tetap fokus intinya. Iya. Cukup tetap fokus aja. Iya. Tetap fokus ya untuk bisa mengatasi tantangan ataupun hambatan. Itu kata Abian. Kita ke Keisha, sebutkan 3 nilai ataupun prinsip yang menjadi panduan utama dalam hidup kamu. 3. Yang pertama apa? Yang pertama itu selalu ikhtiar ya. Mhm. Terus kalau menjadi pandangan hidup itu jangan mudah menyerah. Mhm. Satu lagi, tetaplah beribadah dan jalani hari dengan senyuman. Iya. Karena kalau cemberut terus nggak bisa menjalani hari. Iya, nggak akan bisa menjalani Iya. hari ya. Jadi tetap senyum gitu kan. Itu dia 3 kuncinya ya kalau kata Keisha ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Abian. Apa sih motivasi kamu saat melakukan sesuatu? Motivasi saya itu mengembangkan ilmu dan mencari pengalaman di SMA 6. SMA 6. Ya. Oke, jadi menurut kamu tujuan motivasi itu sendiri untuk mengembangkan ilmu dan juga mencari pengalaman. Oke. Kita ke Keisha lagi. Keisha, apakah yang kamu akan lakukan saat melihat temanmu sedang tidak termotivasi? Ya, yang pasti kita coba menyemangati dulu ya, kayak kamu kenapa gitu. Kok Ditanya kayak, dulu ya? Iya, ditanya dulu penyebabnya. Kenapa kamu kayak kelihatannya kayak aduh lesu banget gitu, kayak gak semangat gitu untuk motivasi. Kalau dia butuh, kalau saya bisa saya kasih motivasi atau dorongan sehingga dia bisa Oh, dia didorong? Oh, Bukan. bukan begitu. Jadi dorongan Dorongan dengan secara semangat. omongan. Oh, dengan Iya. semangat omongan. Oke. Udah? Terus kita kasih kata-kata yang bisa menyemangati dia. Terus kalau bisa kita juga berada di samping dia ketika mereka kalau mau juga sih. Kalau mereka mau. Iya, kalau nggak mau, Kadang kan ada orang yang ketika lagi terpuruk begitu ya, iya, pengennya sendiri iya, gitu ya. Kalau mengurung diri gitu kan. Mengurung diri. Kalau mereka mau ya saya temenin. Kalau Iya. nggak mau ya udah gitu ya. Oh enggak ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Lebih santai lagi Abian. Iya. Pertanyaan selanjutnya untuk Abian. Apakah kejujuran selalu merupakan pilihan terbaik? Iya. 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 Atau mungkin ada kasus di mana pengecualian itu diperlukan? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak. Jadi jujur tetap yang pertama Iya. ya. Nggak ada alasan untuk bohong ataupun nggak jujur. Tidak boleh. Oh, meskipun ada orang yang mengatakan kalau bolehlah kita berbohong untuk demi kebaikan. Tidak boleh. Menurut Abian tidak ya? Iya. Oke, jadi menurut Abian nggak boleh ya. Mau itu untuk kebaikan juga tetap nggak boleh ya Iya. Abian ya. Oke, Keisha. Apakah ini harus jujur loh ya? Apakah kamu pernah mencontek saat ulangan dan kalau pernah kenapa kamu lakuin? Nggak cuma di SMA 6 ya, mungkin dari SD SMP juga gitu. Ya pastinya pernah ya, karena manusia bukan adalah sosok yang sempurna. Saya juga pernah nyontek gitu kan. Tapi saya nyontek itu bukan saya sebelumnya itu gak berusaha. Saya sudah berusaha sebelum ulangan kan. Tapi ketika saya harus mencontek, saya tidak akan mencontek semua dari soal itu. Palingan saya bertanya kepada teman, ya kamunya gimana sih gitu-gitu, aku nggak tahu gitu. Oh, Nah, nanyanya sama teman. Iya. Bukan pakai kopean gitu ya, Enggak. bukan ya. Mana tahu udah disiapin dari malam, enggak ya? Enggak ya.
sistem SKS, sistem kebut semalam ya kan. Tapi ngerjain contekan nggak ya, nggak kayak gitu ya. Paling bener-bener pernah mencontek tapi ketika sudah bener-bener kayak nggak mampu untuk menjawabnya, dan sudah itu pun belajar dan berikhtiar juga kan, nggak ketemu jawabannya. Nggak ketemu jawabannya, akhirnya nanya sama teman. Nyonteknya itu nanya sama teman, bukan bikin kopelan ya. Kalau temen nggak mau juga ya udah gitu, jawabnya sebisanya aja. Sebisanya aja. Oke, tapi pernah begitu ya. Iya. Oke, selanjutnya Bian, seberapa penting sih kejujuran menurut kamu? Jujur itu penting nggak sih? Penting, Bu. Seberapa penting? Jujur itu harus kita laksanakan. Kalau tidak jujur, kita tidak akan dipercaya orang lain gitu. Oke, kita harus jujur ya. Kalau nggak jujur nggak akan pernah dipercaya sama orang lain. Orang tua saya pernah ngomong kayak gini, kalau kamu sekali aja mengkhianati kejujuran papa nggak akan pernah percaya sama kamu lagi. Itu maksud Bian kali ya. Jadi sekali aja kita mengkhianati kepercayaan orang lain, maka orang tidak akan pernah percaya sama kita lagi. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kamu menjaga kepercayaan diri dalam menghadapi persaingan, terutama untuk menjadi bujang gadis, Keisha? Kepercayaan diri ya. Kalau kepercayaan diri, saya percaya terhadap potensi yang saya miliki. Saya tadi bisa bernyanyi, saya juga kerap menjadi moderator saat presentasi. Saya memiliki insya Allah public speaking skill yang memadai, dan saya percaya terhadap diri saya bahwa saya bisa berkompetisi dalam bidang bujang gadis ini, dan saya membuktikan kalau saya bisa, dan saya percaya diri untuk mengikuti bujang gadis ini. Jadi cara kamu untuk menjaganya? Dengan percaya diri, dengan percaya diri itu tadi ya, pokoknya tetap dijaga kepercayaan dirinya. Oke, Bian, bagaimana kamu berencana untuk menginspirasi dan juga membantu anggota bujang gadis yang lain dalam mengembangkan rasa kepercayaan dirinya? Memotivasikan ke tim saya, ataupun ke finalis yang lain, begitu bujang gadis yang lain yang nggak percaya diri nih. Gimana caranya? Memberikan semangat kepada mereka. Iya. Contohnya gimana nyemangatinnya? Semangat gitu. Semangat, kamu bisa gitu ya. Oke, gitu caranya. Oke, baik. Dengan cara menyemangatinya ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Sudah 39 menit dari pukul 11 ya. Hampir 20 menit ya kita jalanin. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kamu datang ke sekolah tepat waktu itu harus nggak sih? Harus. Apakah kamu selalu datang sekolah tepat waktu? Pernah terlambat? Iya, pernah. Berapa kali? Sekali, Bu, sekali. Oh, cuma sekali aja. Jadi kamu adalah orang yang termasuk orang yang disiplin ya? Iya. Jadi cukup sekali aja terlambat dan tidak mau lagi. Kenapa? Apakah karena hukumannya, punishmentnya? Atau karena memang ngerasa ya nggak boleh gitu loh? Terlambat masuk sekolah itu pas Senin, Bu. Terlambat masuk pagi. Jam berapa? Jam 7-an. Kenapa kamu tidak mau mengulangi keterlambatan itu? Apakah karena hukumannya atau karena apa? Karena hukumannya ya. Hukumannya, ya, karena kamu tahu hukumannya ya. Jadi kamu nggak mau lagi ya. Bukan karena ya emang nggak boleh kita terlambat gitu ya. Oke. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya untuk Keisha. Keisha, bagaimana kamu mengatasi ataupun menangani situasi di mana kedisiplinan tim ataupun rekan kerja kurang optimal? Rekan kerja kamu berarti Abian nih, ya kan? Dia kurang optimal kerjanya gitu. Gimana cara kamu untuk mengatasi dan menanganinya? Ya saya tanya dulu ya, yang kurang optimalnya itu yang di mana? Kamu kesusahannya tuh di mana? Siapa tahu gitu ya? Saya bisa bantu dalam hal yang mereka kesusahan, seperti nanti misal dibagi 2 tugasnya biar nggak terlalu kesusahan gitu, dan hasilnya juga nanti insya Allah bisa optimal. Nah saya ya bantu dengan cara itu ya. Jadi benar-benar ya kerja tim gitu, kerja sama gitu ya. Apa sih masalahnya kalau emang betul. Kalau emang bisa kita kerjain bareng-bareng ya kita kerjain bareng-bareng supaya optimal ya kan. Jadi nggak kurang optimal. Jangan ada yang menonjol salah satunya gitu. Namanya kalian kan rekan gitu ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Apa langkah konkret yang kamu ambil untuk meningkatkan kedisiplinan kamu secara pribadi dan juga profesional? Keisha dulu. Kalau saya secara pribadi ya, saya biasanya membuat to-do list
Oh, ada iya, to-do listnya. iya. Oke. Jadi bangun pagi tuh kadang main HP ya, tapi habis main HP saya Scroll TikTok. Oh enggak. bersihkan tempat tidur. Heeh. Kalau nggak males biasanya langsung mandi. Nah, tapi jarang sih nggak mandi, sehari itu pasti mandi. Mandi, meskipun sekali. Iya. Tetap ada gitu ya. Ya nggak apa-apa, jujur Iya. aja, apalagi pas lagi libur kan, Iya, Sabtu pas lagi Minggu gitu libur. kan. Heeh. Biasanya terus olahraga juga, terus kedisiplinan itu bukan terhadap tugas juga, tapi tentang diri kita sendiri kan. Jadi kayak dari hal-hal sederhana seperti melakukan to-do list, melakukan tugas tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu itu juga melatih kedisiplinan diri. Oke, baik itu ya menurut kamu ya. Jadi Iya. Keisha ini orang yang memang benar-benar kayak tertata gitu ya, apa yang harus dilakukan sudah ada di to-do listnya dia gitu loh ya. Oke, baik, dari Keisha kita ke Abian lagi. Abian, apakah kamu selalu belajar walaupun tidak ada ujian? Belajar, Bu. Belajar terus ya Iya, setiap hari belajar. meskipun gak ada ujian. Iya. Kan ada orang yang pada saat ujian aja tuh baru belajar. Abian gimana? Enggak. Eh, Setiap saat belajar, Apa, Bu? setiap hari. Enggak juga, Bu. Nah, tadi katanya belajar gimana sih? Kan itu kan harus Kamu belajar walaupun gak ada ujian. Iya. Tetap belajar. Iya. Oke, jadi nggak cuma pada saat ujian aja ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kamu apa sih definisi dari tanggung jawab? Arti dari tanggung jawab itu apa, Keisha? Tanggung jawab itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita tepati, karena kita sudah kayak aku udah punya tanggung jawab terhadap tugas ini, berarti aku harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh gitu. Oh, itu ya maksudnya. Jadi kayak ya tanggung jawab itu ya dikasih tugas, Iya, ya harus kita kerjakan, kita kerjakan. harus bertanggung jawab begitu kan. Kalau Ya, itu kita abaikan definisinya. itu namanya bukan tanggung jawab kita lalai. Oke, hal yang memang sudah diharuskan ke kita Iya. gitu ya. Oke, sekarang Abian, apa saja hal yang berkaitan erat dengan tanggung jawab? berkaitan dengan Tanggung jawab itu ya. apa aja? Kerjanya ya, Bu. Apa aja tuh contohnya? Seperti piket di kelas, Harus harus tanggung datang jawab. pagi ya. Mm-mm. Dan mengerjakan PR dengan tepat. Itu aja, Bu. Itu aja. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bisakah kamu jelaskan, Keisha, beberapa tanggung jawab dari organisasi ekskul yang pernah kamu ikuti sebelumnya mungkin? Oke. Atau saat ini? Ya, yang saya pernah ikuti dulu ya mungkin ya, karena kalau sekarang kurang aktif. Dulu saya di eskul band. Saya tuh istilahnya juga bukan ketua umum atau gimana ya, tapi saya sebagai kakak kelas dari adik-adik saya kelas 7 kelas 8 itu membimbing mereka untuk mengajarkan musik gitu. Jadi kita tuh harus kayak on time datang ekskulnya, menjadi contoh bagi adik-adiknya gitu. Kayak kakak ini biar kita tuh dipandang sama adik kelasnya, wah kakak ini ternyata bisa gini ya gitu-gitu gitu. Kayak gitu aja. Iya. Oke, jadi kayak memberikan contoh ke adik-adik kelasnya gitu ya. Kalau yang sekarang nggak aktif, ekskulnya apa? Bukan nggak aktif sih, kayak mungkin belum ada ininya ya, pemilihan buat ketua umum atau BPH gitu-gitu. Jadi menurut kamu tanggung jawab itu harus ditunjuk dulu kamu ketua atau tidak ataupun Nggak BPH-nya? harus. Nggak harus kan? Iya, nggak harus. Nah, jadi di ekskul yang sekarang yang sudah kamu ikuti sekarang ini, kamu bisa menjelaskan tanggung jawab kamu dari organisasi itu apa? Tanggung jawab saya dari Dengan mengikuti kegiatannya gitu ya, selalu mengikuti kegiatannya. Boleh tahu ekskulnya apa? Aurora. Aurora. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kita ke Imtak ya. Oke. Siap, Bian? Wahyu yang diturunkan kepada Nabi melalui Wahyu ya, Bu. Wahyu itu diturunkan kepada Nabi itu melalui apa? Pas? Pas, Bu. Oke, Keisha. Mengapa kita harus menuntut ilmu? Menuntut ilmu itu merupakan sebagian dari iman. Jika kita bermalas-malasan, kita merupakan sebagian dari setan. Menuntut ilmu juga Ngomong setannya jangan lihat saya dong. Ya setan gitu ya. Oke, terus menuntut ilmu juga
sebagai kewajiban kita sebagai pelajar, kita masih pelajar dan masih banyak jenjang yang harus kita tempuh. Kalau SMA ini baru kecil lah istilahnya. Jadi menuntut ilmu itu sangat penting bagi saya. Tidak hanya sebagai seorang pelajar, juga agama diajarkan harus terus menuntut ilmu gitu. Oke. Abian, kita kembali ke Abian lagi. Tenang Abian, santai. Siapakah sesosok yang digelarkan sebagai Al-Amin? Alami. Pas juga ya. Sebutkan hal yang membatalkan puasa. Kentut, bukan sih. Makan. Membatalkan puasa. Makan, Bu. Makan. Minum Lagi air. puasa makan, minum air itu membatalkan pasti ya. Ya, melakukan apa sih namanya? Melakukan kemaksiatan. Udah itu aja, Bu. Itu aja. Oke, Keisha, satu lagi deh Keisha. Masih ada waktu loh kalian, masih ada waktu 3 menit lagi ya. Apa hikmah dari kejadian Isra dan Mi'raj? Hikmah dari kejadian Isra Mi'raj mungkin bisa diambil dari kisah perjalanan Nabi Muhammad yang tidak pantang menyerah ya. Dia kan berpindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau kebalik, saya lupa. Nah pokoknya kisah Nabi Muhammad itu sangat menginspirasi karena menempuh perjalanan segitu menggunakan transportasi yang dulu tuh kan tidak mudah ya. Lagian mungkin suhu atau hawanya panas gitu kan. Pokoknya sikapnya jangan pantang menyerah gitu. Gitu. Itu ya hikmah yang diambil dari Isra dan Mi'raj itu tadi kalau menurut Keisha. Baik, waktunya masih ada. Ini kita balik lagi ke pertanyaan yang lain ya. Abian, menurut kamu mengapa setiap orang harus memiliki sikap tanggung jawab? Semua orang nih harus nih punya sikap tanggung jawab. Kenapa? Karena sikap bertanggung jawab itu sangat penting untuk harus menepatkan janjinya. Mungkin Keisha bisa bantu jawab. Mengapa setiap orang harus memiliki sikap tanggung jawab? Karena sikap tanggung jawab merupakan sikap yang harus dimiliki setiap manusia. Kenapa? Karena kalau tidak ada tanggung jawab dalam diri sendiri, kita tidak akan diberi kepercayaan sama orang lain. Seperti mengikuti Bujang Gadis ini juga kan memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Kita mengambil suatu langkah itu pasti ada tanggung jawabnya juga. Kita harus menjalin tanggung jawab tersebut dengan sungguh-sungguh dan kita tidak boleh lalai. Oke. Baik, masih ada 2 menit lagi. Abian jawabnya sangat-sangat singkat ya soalnya ya. Jadi waktunya masih panjang nih. Masih ada waktu 2 menit lagi. Kita ke Bian lagi. Bian, sebentar saya coba cari pertanyaannya. Oke. Biasanya kita kan kalau melakukan sesuatu pasti ada aja yang suka dan nggak suka gitu ya. Jadi bagaimana kamu menangani ataupun menanggapi kritik ataupun masukan yang mungkin diberikan oleh orang lain terkait penampilan ataupun kinerjanya kamu sebagai bujang gadis? Bagaimana kamu menangani kritik ataupun masukan itu? Menanggapi lah bisa dibilang ya, bukan menangani ya. Menanggapi kritik atau masukan yang diberikan ke kamu terkait penampilannya kamu ataupun kinerjanya kamu di bujang gadis ini. Dengan percaya diri. Dengan percaya diri? Ya. Oke, menunjukkan kepercayaan diri kamu. Dan Kamu dikritik nih, ih kamu kurang begini, kamu kurang begitu. Terus kamu menanggapinya dengan cara apa? dengan cara Keisha, bantu lagi Keisha jawab. Ya, kalau saya sendiri ya, saya akan menerima kritik tersebut dan saya menerima apa yang dikritik dari saya. Misal, Keisha nih kurang percaya diri nih gitu, Keisha nih kurang banget public speakingnya gitu. Oke, mungkin saya akan mencoba menambah lagi wawasan public speaking atau kepercayaan diri saya dan saya menunjukkan bahwa orang itu memiliki kemampuannya masing-masing gitu dan kita menerima dengan
lapang dada gitu. Oke, terima kritikannya, kemudian tunjukkan kemampuan Iya. gitulah ya Keisha ya. Oke, terima kasih Keisha dan juga Iya. Abian. Waduh, untuk waktunya nggak terasa 30 menit sudah berlalu untuk pasangan kedua kita ya. Finalis kedua kita ada Abian dan juga Keisha. Boleh dada-dada dan juga sapa-sapa. Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung kami gitu dong ya. Oke, baik. Good luck ya untuk Ya, kalian terima berdua kasih. ya. Semoga ada kabar baik ya setelah ini. Amin. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Terima kasih. iya, sama-sama. Dan Six Fams pasangan yang kedua sudah kita sudah kita tempah gitu ya dengan semua pertanyaan wawancara dan juga seperti apa kemampuan mereka membaca ayat suci Al-Quran tadi ya. Terima kasih untuk semua yang sudah mensupport Keisha dan juga Abian, dan setelah ini kita akan beralih ke pasangan selanjutnya ya. So jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Balik lagi di Six Radio Siar Anak Muda Palembang. Selamat siang, balik kami sapa untuk Six Fam semuanya setelah Isoma ya. Tadi janjinya kita 12.30, sekarang sudah 12:41. Mohon maaf Six Fam ya, kita agak mundur 10 menit karena memang finalisnya pada sholat dulu gitu kan ya. Azan juga baru berkumandang pukul 12:15 seperti itu. Dan sekarang para finalis kita sudah berada di sini. Finalis yang ketiga ya, ada Ahmad Zakiuddin dan juga Archa Nur Felicia. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai dulu headphone-nya sayang, cantik ganteng. Iya. Oke, udah pada sholat ya? Udah ya, udah selesai sholatnya. Udah pada siap? Siap. Kenapa? Ini mic-nya ini. Oke, udah siap ya, aman ya. Oke, jangan musuhan sama mic ya, deketin aja mic-nya. Berdekatan. Nah, jangan dimusuhin mic-nya ya. Oke, ini finalis yang ketiga kita nih, Six Fams, untuk kamu ya, para pendukungnya Archa dan juga Zakiuddin. Silahkan tonton langsung saja live YouTube channelnya kita, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe yang paling penting gitu ya. Dan juga bolehlah support dengan live chat ya kan. Oke, Six Fams, kita akan mulai nanti di pukul 12:45 ya, dikarenakan memang sudah nanggung juga memulainya. Dan nanti kita mulai seperti biasa, masih sama ya Six Fams, dengan perkenalan mereka dulu ya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, mulai dari Ar-Rahman, Al-Kahfi, dan juga Al-Muluk gitu. Kemudian juga baru kita persilakan mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya gitu ya, soal-soal wawancaranya kita yang sudah kita siapkan ya. Oke, gimana? Siap? Siap. Siap. Mungkin sekarang silakan untuk memperkenalkan diri aja dulu ya. Langsung mungkin Zaki atau Archa dulu? Archa dulu, ladies first begitu ya. Ayo silakan Archa. Halo semuanya, aku Archa Nur Lihat ke Felisa Leonardo. kamera, lihat ke kamera, iya. Halo semuanya, aku Archa Nur Felisa Leonardo, bisa dipanggil Archa. Aku dari kelas 10-5. Oke. Apa mungkin yang pengen disampaikan, kemampuannya apa, hobinya apa, boleh nggak apa-apa? Aku suka banget membaca, terus suka juga bikin cerita. Jadi kalau di rumah, waktu liburan aku suka mengarang cerita. Suka ngarang cerita ya. Jadi kamu suka literasi. Iya. Betul ya. Oke, kemudian apa lagi selain hobi? Aku dulu pernah ikut foto shoot gitu bareng orang tua aku. Jadi kayak kita tuh foto shoot terus di seleksi gitu, dan aku pernah dapet juara umum 2. Wow, juara umum 2. Cantik sih Archanya ya. Kasih. Oke, itu Archa. Kemudian Zaki, silakan Zaki. Halo semuanya, nama saya Ahmad Zakiuddin dari kelas 10-1. Biasa dipanggil Udin atau Zaki. Oke, saya lebih enaknya manggil Zaki aja ya. Oh, iya. Gak apa-apa ya. Oke, Archa dan juga Zaki. 1 menit lagi kita akan mulai. Mungkin Archa sama Zaki pengen minta support ataupun dukungan dari teman-teman dulu, boleh? Yo, gimana supportnya? Kalau pengen support kalian gimana sih? Ya teman-teman, support terus ya. Support terus ya dengan cara? Gak ada. Dengan cara Ngevote selalu mungkin? vote. Nah, ya. Dan live chat. ramein live chatnya. Oh, ramein live chatnya ya. Jangan lupa ramein live chatnya. Udah disebar belum? Udah di-share belum? Udah. di-share ya. Sama keluarganya dan juga sama tetangganya ya. Sama teman-temannya juga di kelas ya. Baik, kita akan mulai ya Six Fams yang pastinya 12:45 ke 13:15 ya. Kita sudahi untuk
finalis ketiga kita Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang, ada Ahmad Zakiuddin dan juga Archa Nur Felicia. Langsung saja kita ke pembacaan ayat suci Al-Quran dulu ya. Kita ke Zaki. Siap ya Zaki ya? Baik, untuk Zaki langsung saja silakan bacakan Quran surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamalhul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafaha wa wada'al mizan. Alla tadhaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tughsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha faqihatu wan naghlu zatul aqmam wal habbu zul asfi warrayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Cukup. Quran surah Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal anizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Cukup ya, kita lanjutkan ke Quran surah Al-Kahfi. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu tanazallahu walada malahum bihi min ilmin wala ila baihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kaziba fala allaka bahi'un nafsaka ala asyarihim illam yu'minu bihazal hadisi asafa. Cukup. Sadaqallahul azim. Oke. Zaki, bisa dekatkan sama mic-nya Zaki? Iya, gitu ya. Jadi kelihatan tetap di kamera Zakinya ya. Gantengnya kelewatan soalnya kan. Kalau nggak kelihatan kamera kan kelewatan jatuhnya. Oke, dari Zaki kita akan dengarkan seperti apa pembacaan ayat suci Al-Quran dari Archa ya. Archa, kita mulai dengan Quran surah Al-Muluk. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Allazi khalaqal maula wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sah'a mawatin tibaqa matara fi khalqir rahmani min tafawut fajri il basara hal tara min futur summarjil basara karrotalni yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bima sabina wa ja'alnaha rujumal lisyayatini wa atadna lahum azabas sa'ir walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam. Cukup. Quran surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamal bayan Asy-syamsu wal qamaru bil husban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimuz wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan wal ardo wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu zatul aqmam wal habbu zul asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna mim marjim min nar fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban Rabbu masyriqaini wa rabbul maghriban fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Cukup. Quran surah Al-Kahfi. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'malunas solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral lazina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmi wali abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kaziba fala allaka bahi'un nafsaka ala asarihim ilam yu'minu bihazal hadisi asafa. Cukup. Sadaqallahul azim. Masya Allah, sudah kita dengarkan ya seperti apa lantunan ayat suci Al-Quran baik dari surat Al-Kahfi maupun Ar-Rahman dan juga Al-Muluk dari kedua pasangan ketiga kita dari Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang ya. Finalisnya ada Zakiuddin ya, Ahmad Zakiuddin dan juga Arca Nur Felisa. Sudah tenang, sudah adem gitu ya habis baca Al-Quran ya. Kita langsung saja ke pertanyaan. Siap untuk menjawabkan pertanyaan? Oke, jangan tegang Zaki, santai, coba senyum dulu. Nah gitu kan ya, jangan tegang. Nah Arca juga cantik, jangan tegang.
Baik, Six Fams yang saat ini sedang menonton mereka berdua, pasangan ketiga kita finalis Bujagadis SMA Negeri 6 Palembang tahun 2024 ya. Untuk Dewan Juri yang lagi mendengarkan juga di rumah masing-masing, ada Ibu Elvi Martalina dan juga Ibu Dahlia. Langsung saja kita ke pertanyaan untuk peserta kita yang pertama. Kapan SMA Negeri 6 Palembang dibangun, Zaki? Pada tanggal 18 Juli tahun 1981. 18 Juli 1981. 1981. Oke, kita ke Archa. Pada tahun berapa Kota Palembang menjadi tuan rumah Asian Games? Pada tahun SMA Tuan rumah, Pada Kota tahun Palembang berapa Kota Palembang? menjadi tuan rumah pada Asian Games itu, seingat Arca waktu tahun 2019. 2019. Oke. 2018. 2018 atau 19? 2018. Kita kunci ya. Baik, kapan SMA Negeri 6 tadi dibangun? Sudah kita ke apa sih yang kamu ketahui tentang Bujanggadis SMA 6, Zaki? Bujanggadis SMA 6 ini bisa diartikan seperti duta sekolah. Oh, duta sekolah. Oke. Cukup? Belum. Apalagi? Bujanggadis ini bisa melambangkan SMA 6 gitu, Bu. Jadi kan Duta sekolah yang Iya. melambangkan SMA Negeri 6. Jadi jika kita ingin menjadi bujanggadis itu harus introspeksi diri. Menjadi lebih baik. Introspeksi diri untuk menjadi lebih baik. Oh, dengan kita menjadi bujanggadis, kita harusnya mengintrospeksi diri untuk menjadi lebih baik karena bakal jadi contoh gitu ya. Iya. Teladan bagi siswa-siswi yang lain. Duta Oke. sekolah. Setuju, Arca? Setuju ya. Oke, Arca, apa arti dari Pancasila? Pancasila itu tuh banyak artinya. Mm-mm. Pancasila itu kan memiliki banyak makna, Mm-mm. tapi kalau udah diartikan dari namanya, Pancasila itu 5 sila. 5 sila. Jadi kita punya ketentuan-ketentuan, aturan, dan juga Pancasila itu sebagai identitas juga bagi negara kita. Oke, identitas negara ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kamu beradaptasi dalam situasi yang berubah ataupun tidak terduga, Zaki? Tentunya kita harus cepat beradaptasi dalam situasi tersebut, baik situasi itu tidak terduga ataupun terduga, Bu. Caranya seperti apa? Cepat beradaptasi dengan cara? Dengan cara cepat, contohnya itu apa ya? Misalnya kita masuk ke dalam SMA baru, seperti kita MPLS bulan Kemarin. Juli kemarin. Contohnya saya awalnya dengan perkenalan dengan kawan-kawan saya seperti sok akrab. Langsung mengakrabkan diri Ya, gitu ya. jika kalau aku gak akrab, gak ada saling itu interaksi. Jadi saya harus mulai percakapan. Jadi beradaptasinya dengan memulai percakapan ataupun negor lebih dulu gitu ya, mulai Zaki ya. mencari topik. Oke, mencari topik ya. Mau suasananya seperti apapun itu. Ya. Oke, jelaskan pengalaman di mana kamu berhasil bekerja efektif dalam tim, Arca. Arca itu suka banget bekerja dalam satu wadah, misalnya wadah organisasi. Kalau di SMA 6, Arca itu sebagai wakil divisi humas. Oke. Nah, di MPK. Kalau di SMP, Arca pernah sebagai OSIS. Di sana Arca itu mengkoordinir para siswa SMP, dan juga Arca yang membantu guru-guru untuk memilih para anggota yang mencalonkan diri, misalnya sebagai karaoke, nyanyi, terus juga kesenian. Jadi dari sana Arca dapat pengalaman, dan Arca merasa Arca bisa melakukan itu karena Arca memiliki jiwa tanggung jawab di situ. Jadi mereka bilang kalau Arca itu sudah berhasil, sebagaimananya tugas Arca di sana gitu, dan Arca ingin selalu seperti itu. Oke, pengennya selalu seperti itu ya, selalu bekerja efektif di dalam tim seperti itu ya, dan itu pengalaman yang sudah dijelaskan sama Arca. Pertanyaan selanjutnya, menurut kamu seberapa penting sih motivasi saat kamu melakukan sesuatu, Zaki? Motivasi itu sangat penting, Bu. Karena jika kita memiliki motivasi, kita memiliki semangat untuk melakukan hal tersebut. Seperti saat ini saya memiliki motivasi untuk menjadi bujang di SMA 6. Yeah. Motivasi saya itu ingin merubah diri saya untuk menjadi lebih baik.
Yang awalnya diri saya ini bisa dibilang agak nakal atau yang lain lah. Nggak saya loh yang bilang. Bukan, saya ngomong saya sendiri. bilang, ngomong sendiri ya, oke. Terus? Ya di SMP saya agak itu, di SMA ini saya akan berusaha menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Itu motivasi saya ingin menjadi bujang, Bu. Baik. Sekarang Arca. Arca, bagaimana cara kamu menemukan motivasi saat kamu sedang dalam keadaan terpuruk? Pasti kan setiap orang ada tuh dalam keadaan terpuruk. Gimana cara kamu untuk menemukan motivasi terus keluar dari keadaan itu? Jadi kan seperti yang diomongin tadi, motivasi itu kan penting. Nah, dan pastinya Arca tuh pasti bakal mencari motivasi. Cuman Arca pasti ada satu patokan motivasi yang benar-benar menekankan Arca. Jadi walaupun kita sedang di posisi terburuk dan kita harus mencari motivasi tersebut, kita bisa mencontoh dan melihat orang di sekeliling kita saja, Bu. Misalnya seperti guru, kepala sekolah, bahkan orang tua kita bisa menjadi motivasi kita gitu. Jadi kalau kita malas-malas belajar, lihat teman kita yang ranking gitu, Bu. Lihat misalnya tokoh-tokoh dan pahlawan-pahlawan gitu, seperti B.J. Habibie. Kita termotivasi untuk belajar sampai ke luar negeri, ke Jerman gitu. Jadi Arca tuh mudah mendapatkan motivasi karena di sekeliling kita itu semuanya bisa dijadikan motivasi. Oke, jadi kayak menggali motivasi itu gitu ya dalam keadaan terpuruk. Ya. Ketika sedang terpuruk, Arca langsung cari motivasi dari orang lain gitu ya, Ca ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Zaki, menurut kamu bagaimana sih peran keluarga dalam memotivasi kamu? Peran keluarga itu sangat penting dalam motivasi saya. Contohnya kemarin saya mendapatkan motivasi dari mama saya, Bu. Katanya gak usah pedulikan orang lain, fokus ke diri kamu sendiri, jalani apa yang sudah kamu lakukan, jadilah yang lebih baik, jangan hiraukan orang lain. Itu motivasi dari keluarga saya yang membuat saya ingin berjuang menjadi bujang di SMA 6 ini, Bu. Iya, baik. Terima kasih ya untuk orang tuanya dan juga keluarganya Zaki. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya, Arca, apakah potensi yang kamu miliki saat ini menurut kamu bisa mempengaruhi masa depannya kamu? Mungkin jiwa tanggung jawab Arca. Oke. Ya, menurut kamu jadi itu bisa mempengaruhi masa depannya kamu, potensi yang kamu miliki. Percaya diri, tanggung jawab, dan Arca itu suka speaking. Public speaking. Ya. Okay. Walaupun mungkin Arca tuh nggak terlalu bisa, Bu ya, tapi Arca selalu berusaha untuk lebih baik lagi, mengevaluasi. Jadi menurut Arca dari 3 itu motivasi, public speaking tadi, dan juga tanggung jawab, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, Bu. Apapun rasanya, apa yang kita lakukan, jika kita memiliki 3 kunci ini, kita pasti bisa. Jadi potensi diri Arca itu benar-benar sudah ditekankan. Kalau Arca harus 3 ini, Arca harus punya 3 ini. Yep. Sehingga Arca yakin kalau Arca bisa nanti sukses di masa depannya Arca gitu ya. Insya Allah, amin. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya seputar kejujuran kali ini. Zaki pernah bohong? Pasti pernah, Bu. Sering? Lumayan. Oke, apakah kejujuran selalu merupakan pilihan terbaik atau ada kasus di mana pengecualian itu diperlukan? Kejujuran itu tidak ada kasus, Bu, pengecualian. Nggak ada ya? Kalau kita harus jujur, karena dengan kita jujur itu kita bisa mendapat kepercayaan dari orang lain, seperti amanah atau apapun. Contohnya seperti jika saya terpilih menjadi bujang, saya akan berusaha memiliki sifat jujur, Bu, supaya saya diberi amanah di sekolah ini menjadi bujang atau jadi duta sekolah, Bu. Jadi menurut kamu nggak ada pengecualian untuk bisa berbohong gitu ya, meskipun kamu udah pernah berbohong. Ya berarti dengan mengikuti ajang bujang gadis ini kamu berusaha untuk lebih baik lagi ya, untuk nggak berbohong lagi gitu ya. Insya Allah, amin. Oke. Arca cantik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membiasakan kejujuran dalam kehidupan nyata? Sebenarnya kan jujur itu nggak mudah, Bu, tapi nggak susah juga. Jujur itu bisa saja kita potensikan. Misalnya kita jujur itu dimanapun berada tuh bisa berubah-ubah. Nah, cara kita untuk menanamkan kejujuran itu adalah kita tuh mengetahui apa dampak dari setelah yang kita rasakan tadi. Misalnya kita jujur atau tidak, apa dampaknya. Dan suatu kejujuran itu kan tercipta apabila pada diri seseorang sendiri. Jadi kalau misalnya kita
ingin memiliki sikap jujur, kita juga harus memiliki potensi diri untuk mengetahui bahwa diri kita itu tuh dampaknya apa bagi orang lain. Contohnya seperti bujang gadis ini, Bu. Kalau kita tidak memiliki sikap jujur, kita tidak menekankan sikap jujur, kita kan harus tahu, kita harus jujur. Berarti kita harus menekankan bahwa kita itu juga butuh kesadaran untuk dipercaya orang lain gitu. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kamu berencana untuk bisa menginspirasi dan juga membantu anggota bujang gadis lainnya dalam mengembangkan percaya dirinya mereka? Zaki. Saya akan berusaha menjadi contoh bagi bujang gadis selanjutnya dengan berperilaku yang lebih baik. Kalau ingin membuat mereka percaya diri, saya ingin menanamkan motivasi untuk diri mereka. Seperti apa yang orang tua saya bilang kemarin, jangan hiraukan orang lain, fokus ke diri kamu sendiri. Belum tentu orang lain bisa seperti kamu. Jadi jangan hiraukan orang lain, tetap percaya diri saja. Oke, baik. Diri kamu banyak kurangnya. Meskipun diri kamu banyak kurangnya, tapi tetap percaya diri gitu ya sama kemampuan ya. Oke, sekarang kita ke Arca. Arca, apa yang membuat kamu yakin kalau kamu memiliki kepercayaan diri yang lebih baik daripada calon bujang gadis yang lain? Begini, karena Arca itu kan tadi lebih percaya. Percaya tuh lebih percaya diri. Nah, Arca merasa kalau misalnya Arca ini bisa melakukan apapun sesuai dengan apa yang bagaimanapun tugasnya. Dan juga Arca itu suka sekali kayak menstrukturkan sesuatu. Jadi Arca lebih percaya kalau Arca tuh sudah lebih bisa untuk membagi bagaimana sebenarnya di sini, bagaimana seperti di situ. Jadi Arca sudah percaya pada diri Arca sendiri kalau Arca tuh bisa. Jadi kita memotivasi diri kita sendiri juga. Jadi Arca lebih percaya, tentu saja Arca lebih percaya sama diri Arca sendiri. Oke, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Mengenai kedisiplinan, apa nih langkah konkret yang kamu ambil ya? Apa langkah konkret yang kamu ambil untuk meningkatkan kedisiplinan kamu secara pribadi dan profesional? Langkah pertamanya kita Zaki usahakan dulu. Untuk menjadi disiplin itu kan agak susah ya, Bu. Seperti sekarang Zaki ini bisa dianggap kurang disiplin. Sering telat dan lain-lain lah, Bu. Zaki ingin berubah, yaitu dengan cara menanamkan sikap disiplin? Ya, sikap disiplin, motivasi untuk menjadi lebih baik. Oke, cukup? Belum, apa lagi? Untuk menjadi lebih baik, karena dengan sikap disiplin itu kita bisa dipandang seseorang lebih baik, Bu, daripada kita tidak disiplin. Jika kita tidak disiplin ini sepertinya tidak cocok menjadi bujang, Bu. Kalau nggak disiplin ya. Ya, benar, saya setuju sih. Disiplin itu nomor 1. Ya. Oke, baik. Zaki, sudah, kita beralih ke Arca. Arca, bagaimana kamu menyeimbangkan antara fleksibilitas dan juga kedisiplinan dalam lingkungan kerja yang dinamis? Pastinya kan kedisiplinan itu perlu kan. Jadi kalau kita mau dianggap baik bagi orang, kita harus disiplin. Kita harus tepat waktu, disiplin, dan juga kita harus menyesuaikan aturan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, misalnya aturan itu berubah, kita harus juga berusaha untuk kembali mendisiplinkannya. Jadi kan kita punya tanggung jawab sebagai orang yang harus memiliki jiwa disiplin. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa kita ada hambatan-hambatan untuk kembali untuk menjalankan tugas kita harus selalu ingat kedisiplinan itu. Dan caranya untuk melakukan kedisiplinan itu adalah selalu mempercayai diri kita. Kalau kita di situ karena kita memilihnya. Jadi kalau kita nggak disiplin, kenapa kita bisa memilih itu? Seperti itu. Oke, baik, itu patokannya ya. Oke, kita ke Zaki lagi. Jika ada satu masalah dalam pekerjaan yang kebetulan ada kaitannya dengan kewajiban, ada masalah nih sama kerjaan kamu, kebetulan ada kaitannya dengan kewajiban kamu, bagaimana cara kamu bertanggung jawab atas masalah tersebut?
jika ada masalah yang berkaitan dengan kewajiban kamu, kewajiban. Gimana kamu bertanggung jawab untuk masalah tersebut? Tanggung jawab saya sepertinya apa sih? Saya semaksimal mungkin akan berusaha bertanggung jawab, Bu. Baik itu kewajiban saya ataupun tidak. Karena namanya masalah. Itu kan salah saya, Bu. Itulah pentingnya sikap tanggung jawab. Baik itu kewajiban kita ataupun apapun itu, ya kita harus tanggung jawab. Soalnya itu masalah disebabkan oleh kita sendiri. Baik alasan apapun, kewajiban ataupun itu, ya salah kita, Bu. Oke. Itu aja? Ya. Oke, kita ke Arca. Arca, dapatkah kamu menjelaskan beberapa tanggung jawab dari organisasi ekskul mungkin yang pernah atau mungkin saat ini kamu ikuti? Arca pengen cerita aja. Sebenarnya Arca nih ikut OSIS dulu SMP, MPK di SMA 6, terus Arca juga jadi Bu Lurah di Paskibra. Oh, Bu Lurahnya Paskibra, oke. Nah, sebenarnya kan untuk menjadi menjadi calon dan anggota dari ketiga itu sulit. Dan Arca tuh juga dituntut untuk memiliki sikap bertanggung jawab. Dan Arca juga bingung kenapa Arca bisa dipilih. Nah, tapi dengan Arca dipilih tersebut, Arca tuh bisa mengembangkan sikap itu, Bu. Jadi dari awalnya yang Arca tuh bodo amat, tapi ketika Arca dipilih, Arca harus bisa. Jadi itu benar-benar membuat Arca tuh bangkit. Dan Arca kalau misalnya mengikuti sesuatu, mengikuti eskul, mengikuti tes yang lainnya, Arca meyakinkan kalau Arca harus bisa. Dan ketika Arca lulus, Arca harus mengingat kalau misalnya Arca kesini itu nggak mudah. Jadi Arca selalu harus ingat, dan Arca ini punya sikap tanggung jawab. Arca harus tanggung jawab. Apapun masalahnya, semuanya Arca tanggung jawab. Dan kalaupun ada kesalahan-kesalahan, yang pasti yang pertama tanggung jawab adalah Arca. Kalau Arca nggak suka atau Arca merasa kesal, yaitu karena diri Arca sendiri. Kenapa Arca mengambil tanggung jawab itu? Oke, jadi kayak lebih menyalahkan diri sendiri ya, kenapa aku mengambil tanggung jawab itu kalau ternyata aku nggak mampu bertanggung jawab. Jadi gitu harus bisa bertanggung jawab kan justru dengan begitu ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ke Imtak ya. Siap? Insyaallah Ini siap. dari tadi sepertinya pertanyaan untuk Imtak nih masih agak-agak kurang gimana gitu ya, kurang greget ya. Oke, kita ke Zaki dulu. Zaki, bagaimana dirimu membuat keseharianmu dipenuhi dengan pahala? Yang membuat keseharianku penuh dengan pahala. Pertama, seperti hari-hari biasa, pertama-tama ya bangun pagi, sholat subuh, sholat sunnah subuh, sebelum berangkat ke sekolah, salam orang tua, datang tepat waktu, itu kan termasuk bisa dianggap lah, Bu, untuk bisa dapetin pahala. Ya. Apalagi? Sampai sekolah mengikuti tadarus Al-Quran. Tidak bermain-main waktu tadarus itu termasuk pahala. Mengingatkan kawan-kawan yang pada saat pembacaan Al-Quran masih ketawa ketiwi, tidak membaca Al-Quran seperti biasanya. Terus setelah itu mendengarkan apa yang guru sampaikan pada saat jam pelajaran. Seterusnya seperti selanjutnya sholat zuhur dan sholat asar. Jika dalam hari tersebut ada seorang yang terkena masalah, usahakan kita bisa membantunya, Bu. Tapi jangan berpatokan terhadap jika aku membantu orang ini aku dapat pahala. Jangan. Harus dengan ikhlas, Bu. Ikhlas. Okay. Itu kan patokannya sombong bisa jadi. Iya, benar. Cukup? Oke, Arca, apa saja sifat yang bisa diteladani dari Uwais Al-Qarni? Arca benar-benar senang, Bu, sama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu benar-benar pedoman Arca untuk berbakti kepada orang tua. Uwais Al-Qarni itu kan memiliki sikap kalau dia itu tidak putus asa, dan juga dia itu ingin mengumrohkan ibunya, walaupun ibunya dalam keadaan tidak baik, jadi dia bisa menggendong ibunya. Nah, itu tuh dari sana sikapnya itu yang Arca teladani adalah bagaimana dia itu tetap berbakti kepada ibunya.
dan juga sikap dia yang ingin memberikan ibunya tuh sebuah kewajiban. Jadi dia membawa ibunya ke Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, dan juga sikap pekerja kerasnya dengan dia berlatihan setiap hari mengangkat seekor sapi supaya dia bisa mengangkat ibunya suatu hari lagi. Benar-benar sikap pekerja kerasnya, sikap berbaktinya, dan juga sikap patuh dan teladannya itu yang harus saya ambil gitu. Oke, luar biasa. Baik, sudah 13.15, boleh tepuk tangan untuk kalian berdua. Keren jawabannya. Mantap. Ini pasangan finalis ketiga kita dari Bujang Gadis SMA Negeri 6 tahun 2024 ya. Ada Archa dan juga Zakiuddin. Terima kasih banyak untuk jawaban-jawaban kalian. Terima kasih untuk waktunya juga. Semoga beruntung ya. Amin. Semoga berjaya. Boleh Amin. mungkin makasih dan juga apa tuh untuk support yang lain. Banyak banget, rame banget loh. Iya, baik. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Six Fams, jangan kemana-mana untuk wawancara kita dengan finalis ketiga Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang tahun 2024 sudah terlaksana. Setelah ini kita akan beralih ke finalis yang keempat ya. Siapakah mereka? Pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Balik lagi di Six Radio Siar Anak Muda Palembang. Kita masih bersama dalam wawancara khusus dengan para finalis Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang tahun 2024 ya. Masih bersama Iguswan dan juga para finalisnya. Kali ini gak terasa kita sudah berada di finalis yang keempat Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang tahun 2024. Ada siapa saja mereka? Ada El Fatir dan juga Mutiah Nida. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senyumnya mana sih Fatir? Nah gitu dong ya, harus tersenyum ya. Lihat ke kamera, halo sapa-sapa semuanya. Lihat ke kamera, itu kamera, iya. Baik ya, untuk teman-teman yang ngefans sama mereka, cia ngefans gak tuh? Atau mungkin pendukungnya ya, pendukungnya Muti dan juga Fatir. Bolehlah ya, bolehlah untuk support mereka, tonton mereka di sini. Dan kita akan tahu seperti apa wawasannya mereka, kemampuan mereka public speaking, dan juga pastinya kemampuan mereka dalam membaca ayat suci Al-Quran ya. Baik, sebelum kita ke pembacaan ayat suci Al-Quran, mungkin bisa perkenalkan diri dulu dan kemampuan yang kamu miliki itu apa, hobi kamu apa, boleh. Silakan Fatir dulu ya. Fatir atau Muti dulu? Muti dulu, silakan Muti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Nida Haq, biasa dipanggil Muti, dari kelas 10-10. Saya sempat bersekolah SD di SD Islam SDIT Al Furqon dan melanjutkan sekolah di SD Islam Al Azhar Kairo Palembang. Terus saya SMP di SMP Islam Al Azhar Kairo Palembang. Hobi saya itu memasak, terus bermain badminton dan juga mengedit video, juga kayak desain poster gitu. Oh, suka ya, Muti ya. Ini Muti ini calon istri yang baik ya, dia hobinya memasak. Soalnya jarang ada orang yang bilang hobi saya memasak, baru Muti nih ya, finalis cewek yang hobinya memasak. Oke, itu aja Muti? Ya. Itu aja. Kita ke Fatir, silakan Fatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya El Fatir Abdurrahman, biasa dipanggil Fatir. Hobi saya mungkin basket dan berenang. Pendidikan SD saya di MI Al Adli, melanjutkan ke jenjang SMP yaitu SMP Negeri 9 Palembang. Terus kemampuan yang lain nggak ada yang mau di share? Mungkin cukup itu saja. Ya, Bu. Itu aja ya. Oke, baik teman-teman semuanya, sekarang sudah pukul 13:23 ya. Kita akan langsung saja mendengarkan seperti apa lantunan ayat suci Al-Quran dari kedua pasang finalis kita yang keempat ini, El Fatir dan juga Mutiah Nida ya. Sekarang 13:23. Jadi kita akan berhenti di pukul 13:53 ya. Ya, pas 30 menit ya. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke Muti dulu atau Fatir dulu? Muti dulu? Fatir dulu. Oke. Kok saling tunjuk-tunjukkan sih? Sama-sama dapat kok nanti dua-duanya ya. Oke, Fatir dulu ya. Fatir, silakan bacakan Quran surah Al-Mulk.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده ملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيهم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرهي البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Cukup. Quran Surah Al-Kahfi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم بهم من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك بايخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنون بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما عليها صعيدا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن نفسك على أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Cukup. Quran Surah Ar-Rahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال والفخار وخلق الجن من مارج من نار
Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Cukup. Oke. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Fatir. Kita lanjut ke Muti. Muti, silakan bacakan Quran surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kaziba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Cukup. Quran surah Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimu wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam fabi'ai wal habbuzul asfi war raihan fabi'ai ala rabbikuma tukazziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal jannata min marijim min nar fabi'ai ala rabbikuma tukazziban. Cukup. Quran surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khashi'aw wa huwa hasir walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir iza ulku fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulkiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Cukup. Shadaqallahul azim. Baik, Masya Allah. Kita sudah dengarkan sama-sama Six Fam seperti apa pembacaan ayat suci Al-Quran, baik Quran surah Ar-Rahman, Al-Kahfi dan juga Al-Mulk dari pasangan finalis kita yang keempat, Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang tahun 2024. Saatnya kita dengarkan seperti apa jawaban-jawaban lugas dari kedua ini ya. Bagaimana, sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Gimana? Insya Allah siap?
Insya Allah. siap. Insya Allah siap. Baik. Kalau begitu bolehlah kasih senyumannya dulu untuk teman-temannya yang sudah dukung loh. Banyak loh yang live chat. Ya semangat Muti, semangat Fatir. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Doakan mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya ya. Kita akan lihat seperti apa kemampuan wawasannya mereka, public speakingnya ya. Dan tadi sudah kita dengarkan seperti apa kemampuan mereka membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ya. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama untuk Fatir. Fatir, menurut kamu apa yang mendasari perilaku berbohong pada seseorang? Pertama itu kurangnya rasa tanggung jawab atas kesalahan yang melakukan kebohongan tersebut. Terus kembali lagi ke kesadaran diri masing-masing. Itu aja, cukup? Ya, Bu. Kita ke Muti. Muti, apa cara yang tepat bagi kamu untuk menghadapi sebuah kebohongan? Yang pertama itu kita harus cari tahu dulu apakah itu emang benar, kebohongan itu emang benar atau enggak. Terus tuh kalau kita emang tahu kita lagi dibohongin, ya udah kayak Cukup tahu aja. Iya. Oke. Terus udah itu aja. Udah itu aja. Terus udah itu aja ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kamu mengelola waktu dan prioritas dalam situasi dengan tenggat waktu yang berdekatan, Fatir? Dalam waktu yang berdekatan. Waktu sama prioritas nih dalam situasi sama waktu yang tenggat waktunya itu berdekatan gitu. Gimana cara kamu mengelola waktunya? Pertama itu lebih mementingkan yang melakukan yang apabila ditinggalkan risikonya lebih tinggi. Itu dijadikan prioritas. Jadi lebih mementingkan atau lebih memprioritaskan jika sesuatu itu ditinggalkan, itu yang lebih penting, Berisiko. begitu ya, lebih berisiko ya. Jadi lebih penting untuk diprioritaskan. Itu lebih dulu ya. Iya. Meskipun dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang berdekatan, tetap mana yang lebih diprioritaskan adalah yang lebih beresiko gitu ya. Oke, baik, kita ke Muti. Apakah potensi yang kamu miliki saat ini dapat meyakinkan untuk diterima? Potensi yang saya miliki. Apakah itu bisa meyakinkan untuk kamu bisa diterima di Bujangga di sini? Potensi yang kamu miliki saat ini, apakah dapat meyakinkan untuk kamu diterima di Bujang Gadis ini? Kemampuan ya, kemampuan potensi itu kayak kemampuan diri kamu yang saat ini ada di diri kamu. Apakah bisa meyakinkan untuk diterima nih? Ya ngomong dong. Gimana? Pas? Pas, oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kamu beradaptasi dalam situasi yang berubah ataupun tidak terduga? Yang pertama itu saya akan menyesuaikan diri saya dulu dalam lingkungan tersebut. Kalau misalnya selagi itu tuh tidak mengurangi nilai agama dan juga nilai-nilai kebaikan bagi kita. Oke, pokoknya benar-benar beradaptasi dengan cara menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri sama adaptasi beda nggak sih? Sama ya? Oke, nggak apa-apa ya. Paham ya dengan yang dimaksud oleh Muti. Kita ke pertanyaan selanjutnya kali ini. Jika kamu terpilih menjadi Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang, apakah kamu bisa memotivasi orang lain? Menurut kamu, Fatir? Menurut saya mungkin bisa, karena pertama itu saya memiliki suatu, bisa dibilang julukan lah, gitu. Karena tergantung diri saya. Julukannya juga. itu apa? Bujang Gadis Manam. Oke, jadi kamu rasa kalau kamu pastinya mampu bisa memotivasi orang lain gitu ya? Insya Allah. Oke, terus? Tergantung cara penyampaian saya juga. Cara saya memotivasi benar atau tidak. Tergantung juga sama penyesuaian yang tujuan orang yang kita motivasi itu. Oke. Cukup? Cukup. Pertanyaan selanjutnya untuk Muti. Bagaimana cara kamu menemukan motivasi saat kamu sedang dalam keadaan terpuruk? Saya kalau dalam keadaan terpuruk, saya biasanya bercerita dulu sama orang lain. Terus tuh kalau misalnya mereka udah ngerti apa yang dimaksud sama kita tuh kan biasanya mereka bakal ngasih kita motivasi gitu ya Bu ya.
ya itulah paling dari motivasi yang mereka kasih ke kita, kita bakal termotivasi untuk bangkit lagi. Oke. Cukup. Fatir, apakah kamu bisa menyebutkan visi misi SMA Negeri 6 Palembang? Visi misi, aduh. Kok belum apa-apa udah aduh. Ayo, visi misi SMA Negeri 6 Palembang itu apa? Pas? Pas. Muti, silakan. Unggul, cerdas, dan beriman. Itu visi misinya? Kurang yakin. Tapi yang Muti tahu unggul, cerdas, dan beriman. Iya. Ya, itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kapan Kota Palembang diresmikan? Fatir. Sekitar tahun 1337 salah. 1337 kalau tidak salah ya. Sekitar tahun itu 1337. Oke. Iya. Betul? Wait. Bisa kita kunci jawabannya kunci ya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Muti. Siapakah nama raja pertama di Kerajaan Sriwijaya? Pas. Pas? Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Apa visi misi kamu jika kelak terpilih menjadi bujang gadis SMA Negeri 6 Palembang? Saya akan melakukan kewajiban saya sebagai, jika saya lulus menjadi gadis Manam, saya akan melakukan kewajiban saya dan juga akan mengerjakan program-program kerja yang sudah ada. Sudah. Itu aja. Oke, kita ke pertanyaan saya. Sepertinya kayak kalian sangat gugup sekali. Boleh tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita ini. Aduh, baru setengah perjalanan, masih setengah perjalanan lagi. Semangat ya, tarik nafasnya, lebih santai lagi. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Fatir, apa yang membuat kamu yakin bahwa kamu memiliki kepercayaan diri yang lebih baik daripada calon bujang gadis lainnya? Percaya diri yang lebih baik. Membuat kamu memiliki maksudnya gini loh. Apa yang buat kamu yakin? Apa sih yang buat kamu tuh yakin kalau kamu tuh punya kepercayaan diri yang lebih baik dibandingkan dengan finalis yang lain gitu loh? Oh. Mungkin karena persaingan yang cukup berat loh ya. Jadi apa yang buat kamu yakin kalau kamu punya percaya diri yang lebih tinggi dibanding mereka? Ya, buat saya percaya diri karena usaha saya dari dulu dan mungkin karena bantuan Allah. Karena usaha dan juga karena bantuan Allah, campur tangan Allah begitu ya. Ya. Oke, kita beralih ke Muti. Ini pada lapar atau gimana sih? Kenapa tegang-tegang banget? Ayo yang mau ngasih makanan ke mereka boleh lo ya, kirim aja ya. Mungkin bisa di GoSend gitu atau di GoFood kan. Oke, Muti, ceritakan tentang sebuah kegagalan yang pernah kamu alami dan bagaimana kamu menggunakan pengalaman itu untuk memperkuat rasa percaya diri kamu. Oke, jadi dulu saya pas SD kan, dulu saya pindahan. Pas kelas 5 saya pindah ke SD Islam Al-Azhar Kairo Palembang. Sebelumnya? Sebelumnya di SD Al-Furqan. Al-Furqan, oke, pindah ke Al-Azhar ya. Kemudian? Nah, terus tuh saya pas semester 1 tuh saya sempat kayak kurang bisa untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi saya tuh sempat down, terus ya nilai-nilai saya kecil. Oke. Terus pas semester 2 saya tuh kayak dikuatkan juga dari keluarga saya dan teman-teman saya untuk bisa lebih itu lagi, lebih semangat lagi, lebih percaya diri gitu ya. Ya. Dan akhirnya saya alhamdulillah bisa mendapatkan nilai-nilai yang lebih baik ya semester dibandingkan yang pertama. Iya. Oke. Jadi yang pertama dia karena dia adalah murid pindahan, kemudian habis itu kalau murid pindahan mungkin beradaptasinya itu agak sulit ya, sehingga mungkin mempengaruhi nilai juga dan pertemanan juga. Kemudian dikasihlah motivasi ataupun semangat dari keluarga dan juga teman-teman, akhirnya Muti berhasil untuk bisa meningkatkan prestasinya dengan nilai-nilai jauh lebih baik. Begitu ya Muti ya? Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini tentang
Bagaimana kamu menjaga konsistensi dalam menerapkan kedisiplinan dalam pekerjaan sehari-hari, Fatir? Pertama-tama itu mungkin lebih mengingat apa yang kita tuju dan bagaimana usaha kita usaha kita selama ini agar tidak menjadi sia-sia karena terlena dan tidak konsisten lagi. Oke. Jangan sampai hal yang kita tujukan itu menjadi hancur hanya karena kita tidak konsisten lagi. Oke. Tuh ya. Oke, Muti, adakah dampak yang ditimbulkan jika kita tidak disiplin? Banyak. Apa itu? Bisa karena kalau misalnya kita nggak disiplin itu kan berarti kita malas. Bisa jadi malas, terus tuh pandangan orang lain terhadap kita tuh jadi kayak buruk gitu. Terus juga kurang bisa untuk udah itu aja. Oke, bagaimana kamu menanggapi ataupun menangani gitu ya kritik ataupun masukan yang mungkin diberikan oleh orang lain terkait penampilan kamu ataupun kinerja kamu nantinya sebagai bujang gadis? Yang pasti introspeksi dulu kesalahan apa yang kita perbuat dan mungkin memperbaiki diri kita sendiri agar mengurangi kritik tersebut. Oke. Jadi diterima dulu ya kritikannya, kemudian introspeksi diri, setelah itu memperbaiki diri gitu ya. Itu ya untuk tahapannya. Oke, Muti, apa hal yang paling kamu sukai tentang diri kamu dan bagaimana hal itu memberikan kontribusi pada tingkat percaya dirinya kamu sendiri? Hal yang paling kamu sukai di diri kamu dan itu ternyata buat kamu tuh jadi pede gitu loh. Apa? Cantik mungkin? Pintar? Dan masak? Ya, saya suka masak. Terus mungkin itu hal yang membuat saya pede. Oke, karena hobi masak. Ya. Oke. Terus apa lagi? Ya. Cukup itu aja. Iya. Dia bingung ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini waktu masih banyak loh ya. Kenapa ini pada bingung ini? Pertanyaan selanjutnya seputar imtak ya. Apa saja surah Al-Mu'awwizat? Mu'awwizat. Pas. Oke. Bagaimana Muti bisa menjawab? Pas. Oke. Siapakah sesosok yang digelarkan Al-Amin? Al-Amin. Bisa dipercaya. Iya, siapa sosok yang digelarkan sebagai Al-Amin itu? Sosoknya siapa? Siapa orangnya? Siapa yang di Nabi Muhammad. Oke. Nabi Muhammad SAW. Oke, sekarang kita ke Muti lagi. Muti, bagaimana dirimu membuat keseharianmu dipenuhi dengan pahala? Dengan berbuat baik, terus itu sholat, berdoa, zikir, dan juga memberi sedekah kepada orang lain. Menurut kamu senyum itu ibadah dan sedekah juga ibadah. Kan? Untuk bisa mendapatkan pahala. Iya. So tersenyum dong ke semuanya. Halo gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Fatir, mengapa kita harus menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu adalah sebagian dari iman dan juga lupa suaranya. Orang yang ilmunya tinggi itu derajatnya lebih tinggi. Orang yang ilmunya tinggi pasti derajatnya juga lebih tinggi. Makanya kita harus menuntut ilmu. Iya, Pak. Oke. Sebutkan 5 rukun Islam. Muti. Yang pertama itu syahadat, kedua mengerjakan sholat, yang ketiga berpuasa, yang keempat bayar zakat, yang kelima itu menunaikan haji jika mampu. Oke. Cukup? Sudah, cukup. Baik, satu pertanyaan terakhir ya untuk semuanya ya. Ini sebenarnya masih ada waktu 5 menit lagi, tapi pertanyaan sudah banyak juga kita berikan. Kita ke pertanyaan yang terakhir, apakah kamu membutuhkan lebih banyak pengawasan saat bekerja atau justru malah lebih nyaman sendiri nih? Kalau memang iya, kenapa? Tergantung pekerjaan yang saya lakukan juga. Kadang kalau saya lagi butuh sendiri? Iya, sendiri, Bu. Kalau saya lagi kesulitan atau mungkin kurang mampu lah, minta diawasin. Oh, lebih nyaman mana?
antara diawasin sama sendirian Lebih bekerjanya? ke Kan ada tuh orang yang lebih nyaman, kayaknya aku lebih nyaman diawasin deh, aku lebih nyaman sendiri deh kerja. lebih diawasi Bu, karena Lebih nyaman diawasin ya. ada kawan. Oke, ada keamanan, ada kawan juga gitu kan ya. Oke, Muti. Satu pertanyaan terakhir untuk Muti. Lebih suka sendiri sih, Bu. Lebih suka sendiri Muti ya, kelihatan ya. Oke, pertanyaan terakhir untuk Muti, bagaimana kamu mengelola tugas dan jadwal dengan tingkat kepentingan yang berbeda-beda? Saya akan bikin skala prioritas dari yang paling penting ke yang tidak terlalu mendesak gitu. Yang tidak terlalu penting ya, tidak terlalu penting. Jadi mana yang harus lebih diprioritaskan itu yang lebih didahulukan begitu ya. Antara tugas dengan jadwal. Oke, baik. Itu dia jawaban-jawaban dari finalis keempat kita, ada El-Fatir dan juga Mutia Nida. Sebenarnya masih ada waktu 5 menit lagi, tapi berhubung keduanya juga sudah banyak sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya ya, karena jawabannya juga singkat-singkat dan ada juga yang pas begitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk Fatir dan juga Mutia. Bolehlah, terima kasih juga untuk semua yang sudah support ya. Lihat di kamera. Terima kasih semua yang sudah support. Sarang Beo, oh enggak ya. Sarangeo gitu ya. Dan ya, semoga kalian berjaya ya. Amin. Untuk ke babak selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Six Fams, untuk finalis yang keempat ya, pasangan finalis yang keempat sudah kita dengarkan seperti apa jawaban-jawaban tugasnya, wawasannya, kemudian juga tadi kemampuannya dalam membaca ayat suci Al-Quran dan juga kemampuan public speakingnya. Silakan ya Dewan Juri untuk berpusing ria. Ibu Elvi dan juga Ibu Dahlia di rumah yang saat ini sedang memantau kita juga ya, untuk menilai para finalis kita. Baru 4 loh ya, masih ada 4 lagi. So jangan kemana-mana, kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Balik lagi di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Sudah 56 menit baru dari pukul 13. Six Fams ya, kita mulai tadi 13:55. Pas banget waktunya untuk finalis yang kelima kita, Bujanggadis SMA Negeri 6 Palembang tahun 2024 ya. Ada si ganteng Emra Ditya dan juga ada si cantik Nashwa Syahira. Halo, assalamualaikum keduanya. Halo, gimana kabarnya, sehat? Sehat, Bu. Rasanya gimana, deg-degan? Ya, Lumayan grogi ya. Oke, padahal banyak banget yang nyemangatin kalian loh. Radit, kemudian Wawa semangat. Iya, dada-dada dong semuanya. Terima kasih ya sudah support. Ya, lihat kamera boleh tuh ya. Oke, baik Six Fams, kita langsung saja mulai ya. Untuk sesi wawancara. Kayak tegang banget deh untuk sesi wawancara finalis kelima kita, Bujanggadis SMA Negeri 6 Palembang. Oke, Raditya dan juga Nashwa Syahira. Silakan perkenalkan diri kamu dulu. Supaya nggak tegang, silakan perkenalkan dirinya, hobinya apa, tinggalnya di mana, mungkin dari SD, SMP, SMA mana, kemudian mungkin ada prestasi-prestasi yang dicapai. Nashwa dulu atau Radit? Saya dulu. Radit, silakan. Sambil lihat kamera juga boleh, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Alapsi dari kelas 10-7. Saya sebelumnya bersekolah di SMP Islam Al-Fahad. Itu letaknya di OPI, depan OPI Mall. Saya mempunyai hobi saya itu olahraga, bermain futsal dan bermain badminton. Terus saya juga punya cita-cita saya itu menjadi akademi militer atau TNI, wih, sesuai sih dengan bentuk badannya ya. Pasti anak paskib. Siap, Bu. Betul, siap Bu. Oke, baik Radit, cukup? Perkenalannya cukup. Oke, dari Radit kita ke cantik Nashwa. Silakan perkenalkan diri kamu. Halo Six Fam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nashwa Syahira dari kelas 10-4. Saya lahir 18 Januari 2009. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Sebelum di SMA 6 saya bersekolah di SD Negeri 109 Palembang. Terus SMP-nya di Al-Azhar 33. Hobi saya itu nari, nyanyi, sama dengerin musik. Terus bakat saya juga di nari-nyanyi. Nari sama nyanyi. Terus saya nggak suka, ini orang yang nggak suka telat gitu Bu. Kalau telat tuh kayak apa sih? Kayak kesel aja. Kesel, orangnya disiplin ya, nggak suka sama yang namanya telat. Terus ya. juga suka ngejadwali waktu gitu, biar nggak lelet.
Jadi terjadwal orangnya. Oke. Terus cita-cita saya insya Allah dokter. Amin. Jadi dokter sama TNI ini ya. Oke, pasangan kelima kita, Radit jangan musuhan sama Mike dong, deket sama Mike-nya. Iya gitu ya kalau ngejawab ya. Baik Six Fams, kita akan mendengarkan seperti apa mereka berdua untuk pembacaan ayat suci Al-Quran ya. Tadi sudah kita sampaikan ada Quran surah Ar-Rahman, Al-Kahfi dan juga Al-Muluk. Mau kita mulai dari siapa? Dari saya dulu. Radit juga ya, dari Radit dulu ya. Silakan Radit untuk membacakan Quran surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu yasjaru wasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa adal mizan, ala tatgha bil mizan, wa aqimul wazna bil qist, wa la yusril wal mizan, wal arda wada'aha lil nami, fiha fakihatun wa nakhlu dutul ma akmim, wal habudul asfil warhanu. Fabi ayyi alai rabbikuma tukazziban. Khalaqal insan min salasalin kal fakhri, wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayyi alai rabbikuma tukazziban. Wa bumri qaini wazbu waribayin. Cukup? Quran surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunnahu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada, wa yunzil ladzina qalu takhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala ila baim, kaburat kalimatan takhadhu min awafihim yaquluna illa kaziban. Falamma laka bakhibun nafsaka ala asarihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Cukup? Quran surah Al-Muluk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهي حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Cukup. Oke, kita lanjutkan ke Nashwa. Sadaqallahul azim. Baik, Nashwa Quran Surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun huwa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kaziba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba iza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Cukup. Cukup. Kita lanjut ke Al-Muluk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi halqir rahmani min tafawut fa arji'il basar hal tara min kutur summa raji'i basara karaitani yang qaliba ilaikal basaru qasi'aw wa huwa hasir walaqad rabbanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa waja'alnahu rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum azaban sa'ir. Cukup. Quran Surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan allama'ul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru biyasjudan was-samaa rafa'aha wa wada'a 'alaihi mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsiru mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam wal habbu zul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban
khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin minar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Sadaqallahul azim. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak untuk pembacaan ayat suci Al-Qur'annya dengan 3 surah tadi ya. Ada surah Ar-Rahman, Al-Kahfi dan juga Al-Mulk dari Nashwa dan juga Raditya. Oke, kali ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya enggak ya. Aduh, ya ampun kok tegang sih. Udah pada makan belum? Udah ya, udah aman ya berarti ya perutnya ya. Teman-teman kasih semangat untuk Nashwa dan juga Raditya ya. Banyak banget ini yang live chat. Wah, Masya Allah Wawa. Hey Radit, semangat dit. Ada yang bilang gitu dong ya. Oke, sapa dong teman-temannya. Lihat dong kamera dong. Halo semuanya. Iya, baik. Langsung saja kita ke pertanyaan ya untuk Radit dan juga Nashwa. Pertanyaan yang pertama. Apakah potensi yang kamu miliki dapat membuat kamu yakin bahwa akan menjadi bujang gadis SMA Negeri 6 tahun 2023? Insya Allah potensial yang saya miliki dan potensial yang saya miliki cukup untuk menjadi bujang gadis Manam. Oh, menurut kamu ya? Insya Allah. Insya Allah. Kalau Nashwa, apakah kemampuan yang kamu miliki menjadi poin plus untuk mengikuti bujang gadis SMA 6 ini? Insya Allah bisa Bu, soalnya kemampuan saya kan di bidang menari sama nyanyi. Jadi itu kalau saya jadi gadis SMA 6, saya bisa menunjukkan bakat saya di bidang nari, kayak nunjukin kebudayaan menari Palembang, kayak gitu, atau menyanyikan lagu-lagu Palembang. Oke, menyanyikan lagu-lagu dari Palembang, daerah Palembang ya. Oke, Radit kembali, apa sih potensi yang kamu miliki Radit? Potensi yang saya miliki, saya itu orangnya mudah bergaul. Yang pertama. Yang kedua itu saya itu di bidang paskibra Bu. Saya mampu latihan baris berbaris, mengompakkan dengan tim saya. Yang ketiga itu saya juga mampu melihat dari keadaan sekitar Bu, potensial saya Bu. Jadi saya bisa. Tapi bukan orang pinter ya, bukan ya? Melihat keadaan sekitar maksudnya gimana ini? Bisa dijelasin? Melihat keadaan sekitar tuh maksudnya kalau misalnya ada orang yang sedih tuh, kalau yang lain ketawa tuh kita jangan ketawa gitu. Oh, maksudnya gitu ya. Bisa menempatkan diri gitu ya. Yo. Ketika orang lagi bersedih masa malah ketawa gitu ya. Ketika orang ketawa kita malah sedih ya, nggak kayak gitu ya. Itu maksudnya ya, menempatkan situasi dan kondisi. Saya pikir tadi cenayang gitu. Bisa ngebaca masa depan orang. Kamu harus kayak gimana? Yuk supaya nggak tegang ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Wawa ya dipanggil ya. Nashwa, Wawa mengingatkan saya pada seseorang yang pasti si Wawa ini ya. Iya, Wawa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu mengatasi tantangan ataupun hambatan dalam mencapai tujuannya kamu? Saya berdoa dulu sama Allah, kayak minta petunjuk kayak gitu. Terus juga Nashwa ini akan berusaha semaksimal mungkin, akan menunjukkan potensi saya. Terus itu aja sih Bu. Itu aja. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini, apa arti dari Pancasila, Radit? Arti dari Pancasila itu sebagai lambang atau identitas negara Bu. Lambang atau identitas negara ya. Itu artinya Pancasila menurut kamu ya? Siap, Bu. Cukup itu aja? Cukup Bu. Oke, Wawa, apa visi misi kamu jika kala kamu terpilih menjadi bujang gadis SMA Negeri 6 Palembang? Saya akan memenuhi kewajiban saya serta tanggung jawab saya sebagai gadis, terus juga berkontribusi dari berbagai kegiatan yang mengaitkan bujang gadis juga. Terus kayak memotivasi sama teman-teman kalau mereka tuh juga bisa ikut bujang gadis gitu. Oh, dimotivasi. Kayak memotivasi ke adik-adik juga nanti tahun depan. Karena sekarang masih jadi adik kelas ya. Tahun depan baru jadi kakak kelas ya. Oke, cukup? Cukup. Baik, kita ke Radit lagi. Nama rumah adat Palembang, Radit, apa tuh? Rumah Limas. Rumah Limas ya. Oke, Nashwa,
Ada berapa ekskul sih di SMA Negeri 6? Ekskul di SMA Negeri 6 tuh ada 20, Bu. 20. Bisa sebutkan 5 diantaranya? Ekskul saya sendiri Aurora, terus juga ada Padus, Broadcasting, terus juga ada PMR, Paskibra, sama Paskibra. Disebut dong broadcasting, alhamdulillah akhirnya ya. Oke. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah yang kamu akan lakukan saat melihat teman kamu sedang tidak termotivasi, Dit? Yang pertama sih saya akan support dia, Bu. Akan memberikan dukungan. Yang kedua itu saya akan memberikan dia itu kayak apa yang harus dilakukan untuk biar dia tuh biar termotivasi, Bu. Misalnya kalau Radit Kasih uang gitu maksudnya? Oh enggak. Gimana dong? Enggak, Bu. Oh, jadi apa? Kayak contohnya tuh kayak misalnya Radit nih, Bu, lagi terpuruk nih. Teman Radit nih pasti bakal bantu Radit. Ayo Radit, semangat lagi kan. Demotivasi gitu ya, disemangatin gitu istilahnya. Misalnya kalau latihan basket tuh udah capek-capek. Terus taunya pas lomba nggak menang kan. Nah, biasanya kan pasti bakal terpuruk tuh. Iya, Bu. Nah, nanti sama teman-teman tuh nanti ayo latihan lagi. Jangan incer lomba biar juara gitu. Latihan bareng lebih semangat lagi. Gitu sih, Bu. Oh, seperti itu ya. Oke, Nashwa, menurut kamu apakah motivasi dan juga moto hidup itu berbeda? Motivasi sama moto hidup menurut kamu itu beda? Kalau motivasi itu kayak semangat dari orang-orang, mungkin dari kita juga semangatin diri ke sendiri. Orang lain juga gitu ya. Kalau moto hidup tuh kayak lebih ke quotes gitu sih. Untuk diri kita sendiri? Dari kita sendiri? Ya, dari orang juga lain. Bisa. Oh, oke. Berarti kalau motivasi tadi apa? Kayak semangat. Penyemangat. Sedangkan moto hidup? Kayak quotes kata-kata gitu ya, kata-kata baik dari diri kita sendiri maupun orang lain. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kamu untuk membiasakan kejujuran dalam kehidupan nyata, Raditya? Yang pertama, kita itu harus berpikir dulu, Bu, sebelum mengucapkan. Karena kalau misalnya kita ceplos-ceplos saja, jangan asal ngomong gitu ya. Iya, Bu. Kalau kita langsung ceplos-ceplos ngomong tuh, kita tuh nggak berpikir apa yang kita omongin. Nyakitin orang apa enggak? Nyakitin orang gitu ya. apa enggak? Terus kita apa dampaknya ke depan, Bu? Kalau misalnya kita bohong kan, Bu, mungkin orang nggak tahu. Tapi nanti kalau kita keterusan itu kan jadinya kebiasaan. Dampaknya jadi kebiasaan, betul. Jadi bad habit ya, jadi kebiasaan buruk gitu ya. Itu aja? Mungkin itu aja, Bu. Itu saja. Nashwa, apa yang membedakan kejujuran dengan keadilan menurut kamu? Kalau kejujuran tuh ya kata-kata kita ke orang lain, kayak kejujuran perbuatan juga bisa sih. Kalau keadilan tuh mungkin kayak apa ya, kayak dampaknya gitu gimana. Kalau keadilan tuh kayak misalnya kalau apa sih namanya, kayak lagi di pengadilan gitu kan pasti dapat keadilan gitu. Nah, kalau kejujuran tuh lebih ke apa ya, sikap kita gitu, sifat. Itu sih, Bu. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini pertanyaan untuk Radit. Oke, apa yang akan kamu lakukan jika kamu merasa diri kamu tidak cukup baik dalam suatu hal yang diperlukan sebagai bujang gadis? Saya akan terus melatih diri saya, Bu, untuk menjadi untuk melatih keterampilan, cara pola berpikir, agar memenuhi syarat-syarat dari bujang gadis ini, Bu. Oke, yang pastinya terus berlatih gitu ya. Siap, untuk bisa menjadi bujang gadis SMA Negeri 6 gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Nashwa. Nashwa, bagaimana kamu berencana untuk menginspirasi dan juga memotivasi orang lain di sekitar kamu dengan sikap percaya diri kamu jika kamu terpilih sebagai bagian dari bujang gadis? Saya akan ngasih semangat ke orang lain. Misalnya kalau adik kelas mau join bujang gadis kan, jadi kayak motivasi, join aja dulu, coba-coba dulu, kayak percaya sama bakat sendiri, gitu, kemampuan sendiri. Soalnya kalau nggak pede ya nggak bisa gitu. Iya, kalau nggak percaya diri ya nggak bisa. Itu dulu yang penting ya. Coba dulu, kalau gagalnya ya belakangan. Oke, nggak usah pikirin kegagalannya dulu.
Yang penting dicoba dulu. Iya, dicoba gitu dulu. Ya. Kayak Kak Nashwa sekarang kan juga kan mencoba dulu. Belum jadi kakak ya? Belum ya. Tahun depan, Bu. Tahun depan ya, masih ada ini ya. Oke, baik. Dari Nashwa kita beralih lagi ke Radit. Radit, apakah kamu belajar walaupun kamu nggak ujian? Iya, Bu. Apa gimana nih? Kok ragu? Kadang-kadang, Iya, Bu. Bu. Kadang-kadang, tapi tetap belajar walaupun tidak ada ujian. Biasanya. Atau harus ada ujian dulu baru belajar? Kalau ada PR, Bu, biasanya, Bu, biar sekalian untuk pelajaran besoknya, Bu. Oke, kalau ada PR baru belajar ya sekalian gitu ya. Tapi tidak selalu belajar gitu ya. Apakah karena kesibukan kamu gitu? Iya, Bu. Oke. Baik, dari Radit kita ke Nashwa lagi. Wah, apakah kamu mengerjakan tugas dari guru tepat waktu, Wak? Iya, soalnya udah dijadwalin gitu kalau jam segini harus ngerjain tugas gitu biar nggak ke apa sih namanya kayak nggak kececeran. Jadi harus tepat waktu justru malahan ya. Seperti yang dibilang oleh Nashwa tadi, Nashwa tuh orangnya benar-benar terkoordinir soal waktu gitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kamu mengatasi ataupun menangani situasi di mana kedisiplinan tim ataupun rekan kerja itu kurang optimal? Kamu kan selalu dengan kerja sama tim nih, pasti kan di Paskib atau mungkin nanti di Bujanggade sama Nashwa atau mungkin sama pasangan yang lain. Mencari kunci masalahnya, Bu. Oke, cari kunci masalahnya. Kita kan nanti kan kerjanya bertim, Bu. Nah, kalau misalnya ada suatu kesalahan, pasti kita harus cari tahu dulu letak masalahnya di mana. Nanti diperbaikin bareng-bareng. Oke. Itu sih, Bu. Itu ya, cari dulu letak salahnya di mana, terus diperbaiki sama-sama karena kerjanya tim ya. Iya, Bu. Jadi nggak sendirian. Oke, Nashwa, apa langkah konkret yang kamu ambil untuk meningkatkan kedisiplinan kamu secara pribadi dan juga secara profesional? Saya akan muhasabah diri kayak sifat buruk apa sih yang Nashwa ini, terus buang, terus pastinya maksimalin kemampuan diri, terus juga sifat-sifat yang baik pokoknya. Terus itu aja. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja hal yang berkaitan erat dengan tanggung jawab, Radit? Hal yang berkaitan dengan tanggung jawab, tugas dari guru, Bu, PR misalnya yang harus dikerjakan. Terus kalau misalnya kita dapat, misalnya guru nyuruh, Bu, minta tolong ngambilin, misalnya minta kumpulin tugasnya jam 1, tapi misalnya gurunya tuh nggak ada di tempat itu, dia tuh masih udah ngumpul, Bu, udah ngumpul di tempatnya disuruh tugasnya tadi. Oke, biasanya kan kadang guru mau memberikan tugas tapi gurunya tidak hadir mungkin ya, karena ada pekerjaan yang lain, terus kamu kerjain di saat itu juga, langsung dikumpul kayak gitu ya. Itu contohnya. Selain itu mungkin cukup itu saja ya. Jadi tentang tugas dari sekolah ya. Oke, Nashwa, apakah kamu bersedia menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi? Menerima sih, Bu, pastinya. Bersedia ya? Bersedia. Karena ya kalau memiliki tanggung jawab tuh ya pasti kalau memiliki tanggung jawab tuh pasti lebih dipercaya orang lain gitu. Terus kemampuannya juga pasti lebih meningkat lagi dalam hal pengalaman atau gimana. Nanti kalau udah dapat pengalaman yang lebih gede lagi bisa di sharing-sharing biar jadi motivasi orang. Biar bisa lagi menerima tanggung jawab lah yang lebih besar lagi juga kan gitu ya. Semakin meningkat gitu ya. Lebih bagus. Jadi menurut kamu justru malah ketika diberikan tanggung jawab yang lebih besar kamu harus terima itu. Iya kan, harus terima itu untuk dijadikan pengalaman, kemudian semakin meningkatkan kepercayaan diri juga kali ya. Oke, baik, kita ke pertanyaan terakhir ini untuk kedua pasang Bujanggadis SMA Negeri 6 Palembang finalis ya, yang kelima ini. Oke, menurut kamu apa sih fungsi dari agama, Radit? Fungsi dari agama itu tuh ke agama, Bu. Jadi kita ini punya agama kan, Bu? Ya. Orang-orang luar juga punya agamanya masing-masing, kepercayaannya masing-masing. Nah, jadi fungsi dari agama itu tuh apa menurut kamu? Untuk apa? Untuk identitas juga, Bu, mungkin. Oke, selain sebagai identitas, fungsi yang lain dari agama? Corak pembeda, Bu, ciri khas dari negara Indonesia kan berbeda-beda, Bu. Ada 6 agama yang diakui oleh Indonesia. Nah,
Jadi itu dia sebagai identitas itu tadi ya. Iya. Jadi fungsi dari agama itu hanya sekedar sebagai identitas. Banyak sih Bu. Selain itu apa? Fungsi dari agama tuh kita juga kan Dengan adanya agama kita tuh kayak gimana? Nah, dengan adanya agama tuh kita bisa menerapkan syariat-syariatnya yang di dalamnya Bu. Sepertinya contohnya agama Islam Bu. Agama Islam kan harus menerapkan syariat-syariat menurut ajarannya Bu. Seperti jangan jangan mengikuti hal-hal yang seperti meminum khamar, judi. Jadi sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari ya. Iya Bu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir untuk Wawa. Wahyu diturunkan kepada Nabi melalui wahyu diturunkan melalui surat-surat Al-Quran, ayat suci Al-Quran. Surah Al-Quran. Oke, baik, cukup. 14.25 tepat ya, habis waktunya. Terima kasih banyak untuk jawaban-jawabannya. Raditya dan juga Nashwa. Mungkin mau ucapin makasih juga untuk semuanya sudah support. Silakan. Makasih semua. Iya. Jangan lupa vote ya. Jangan lupa vote Wawa Di dan juga SG Raditya. Bujang Gadis. Oke, di mana di SG-nya? Di SG-nya Bujang Gadis Manam. SMA 6. Iya, gimana cara vote-nya? Radit, Wawa? Tinggal pencet. Tinggal pencet aja, pilih orangnya gitu ya. Iya, gampang banget kan? Oke, kalau gitu terima kasih banyak anak-anakku. Semoga berjaya ya. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Six Fams, untuk finalis yang kelima sudah selesai kita wawancara ya. Kita akan beralih ke finalis yang ke-6. Tebak siapa? Untuk yang penasaran jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi untuk Anda sesaat lagi. Pastikan terus bersama kami di Six Radio, radio siaran anak muda Palembang. 34 menit dari pukul 14 siang hari ini Six Fams, yang hari menuju sore. Wah, mulai panas lagi nih sepertinya ya. Ya, seperti membaranya para finalis Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang tahun 2024. Yang kali ini kita sudah bersama dengan finalis yang ke-6. Ada Imron Maulana dan juga Naila Jamaiyah. Oke, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Udah pada makan? Udah. Naila? Naila bentar ya. Agak deketin mic-nya. Boleh itunya aja dipegang. Ini nih. Iya, tuh. Ya, Imron aman ya. Oke, baik. Langsung saja nih untuk teman-teman yang sudah tidak sabar ya menyala abangku. Iya, semangat Naila. Sama sekali seperti yang mendukung kalian. Bolehlah sapa-sapa dulu. Halo, lihat ke kamera ya. Baik, langsung saja mungkin kita ke perkenalan dulu ya. Sekarang udah 14.35, berarti 30 menit ke depan 15:05 kita selesai ya. Maka dari itu kita persilahkan untuk Imron dan juga Naila memperkenalkan dirinya, hobinya apa, dari mana, dan mungkin punya prestasi yang mau dibagi ceritanya. Silakan Naila atau Imron dulu? Imron dulu ya. Imron. Lari sama main badminton. Oke, terus ada prestasi yang sudah pernah dicapai? Sejauh ini masih prestasi akademik aja Bu. Akademik apa akademik. Tuh? Dari prestasinya dari SMP Bu. Kelas 8 itu Imron ngeraih peringkat 1 kelas. Terus di kelas 9-nya ngeraih juara umum 2. Oh, Masya Allah. Untuk di SMA 6? Baru kemarin masuk 10 besar aja. 10 besar ya, mudah-mudahan segera ya. Segera lanjut lagi ya, bisa mendapatkan peringkat yang lebih tinggi daripada 10 besar di SMA Negeri 6. Karena orang-orangnya memang yang terbaik-terbaik semua ini pilihan, salah satunya Imron ya. Oke, amin. Dari Imron kita ke Naila, silakan Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Naila Jamaiyah dari 10-9. Saya berasal dari SMP Albina Islamic Boarding School di Bekasi. Bekasi, oh dari Bekasi. Terus ke Palembang? Iya, di Palembang. SMA ini? Baru di Iya. Palembang. Jadi bisa bahasa Palembang apa enggak nih? Bisa. Oh bisa, aslinya orang Palembang emang? Iya emang. Oh, cuman kebetulan aja lagi di Bekasi kemarin ya SMP ya. Oke, hobinya apa? Hobinya menonton, main badminton. Itu aja.
Prestasi sudah ada yang dicapai? Sudah, waktu SMP saya pernah memenangkan juara 2 lomba newscasting bahasa Inggris di kalangan SMP saya. Di kelas 8 sama kelas 9 juga juara 2 newscasting juga. Newscasting. Terus kamu kenapa nggak ikut broadcasting? Ayo. Ada rencana, Bu. Oh, ada rencana. Untuk saat ini masih apa nih ekskulnya? Ekos ya, oke, gak apa-apa. Yang jelas sih kalau seandainya seandainya siswa-siswa SMA 6 itu punya kemampuan, apalagi sesuai dengan bidangnya, kayaknya lebih baik begitu kan ya. Kayak kamu kan newscasting sudah 2 kali juara gitu kan, cakep. Harusnya masuk broadcasting supaya lebih mantap lagi gitu ya. Oke, baik, dari Naila dan juga Imron sebagai finalis yang ke-6 Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang tahun 2024. Kita langsung saja dengarkan mereka seperti apa membacakan ayat suci Al-Quran ya. Yang pastinya kita mulai dari Imron dulu atau Naila dulu? Boleh dari Imron juga ya. Baik, ada Quran surah Al-Rahman, kemudian Al-Kahfi dan juga Al-Muluk. Kita coba dengarkan dulu untuk Quran surah Al-Muluk. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut fawji'il basara hal tara min futur. Summa raji'il masara karrataini yanaqalib laikal basaru hosi wa huwa hasir. Walaqad zayyanal Nasama ad-dunya bima sabiha wa ja'alna harujuman malisyayatini wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Walillazina kafaru birabbihim azabun jahannam wa bi'asal masir. Cukup Quran surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan Asy-syamsu wal qamaru bi husban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan wal ardu wada'aha lil anam fiha fakihatu wa nakhlu zatul akhmam wal habbuzul asfi war rohan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal
wa khalaqal janna mim marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Cukup. Quran surah Al-Mulk. Al-Kahfi tadi sudah Al-Mulk. Oh ya, Quran surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kaziba. Cukup. Shadaqallahul azim. Baik, Imron jangan jauh-jauh dari mic ya. Oke, kita ya dengarkan dulu seperti apa Naila membacakan Quran surah Ar-Rahman. Silakan Naila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dzul asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Cukup. Quran surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala
wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Cukup. Quran surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Cukup. Shadaqallahul azim. Baik, sudah kita dengarkan ya seperti apa lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh kedua finalis ke-6 kita dari Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang tahun 2024. Ada Naila dan juga Imron ya. Tegang? Lumayan. Oke, baik, sudah ya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qurannya. Beralihlah kita ke pertanyaan-pertanyaan dari wawancara finalis Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang. Dan ini sudah finalis yang ke-6, Imron dan juga Naila. Sebelumnya untuk para pendukungnya Imron dan juga Naila, halo semuanya, jangan lupa like, komen dan juga subscribe-nya ya. Jangan cuman heboh doang di live chat ya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dari Radio Semanam FM. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Jeng jeng. Aduh, saya gak pengen kalian tuh tegang loh ya anak-anak ya, semangat ya. Kita ke pertanyaan yang pertama. Kapan SMA Negeri 6 Palembang itu dibangun? Naila. 18 Juli 1981. 18 Juli 1981. Oke, Imron. Siapa nama raja pertama di kerajaan Sriwijaya? Pas? Pas. Oke. Apakah kamu bisa menyebutkan visi misi SMA Negeri 6? Visinya itu unggul dalam iman, ilmu, budaya yang berwawasan lingkungan. Kalau misinya itu melaksanakan sholat 5 waktu, menerapkan sistem-sistem Islami gitu, Bu. Gitu aja. Itu aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa visi misi kamu jika kelak terpilih menjadi Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang? Naila. Saya akan menjalani proker-proker yang ada di Bujang Gadis SMA 6, lalu saya ingin mengembangkan Bujang Gadis SMA 6 ke yang lebih baik lagi dan yang lebih maju lagi. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya, Imron, ada berapa ekskul di SMA Negeri 6 Palembang? Ada 29, Bu. 29 ekskul, wow. Apa saja itu? Bisa sebutkan 5 diantaranya? Ada broadcasting, ada paskibra, ada kir, ada padus, kemudian ada ekos. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kamu mengatasi tantangan ataupun hambatan dalam mencapai tujuannya kamu, Naila? Yang pertama pasti semangat ya untuk menjalani itu, terus berdoa kepada Allah, banyak-banyak ibadah. Kalau banyak-banyak ibadah tuh pasti Allah bantu kan. Terus minta dukungan ke teman-teman, ke keluarga. Itu aja? Oke.
Imron, apakah potensi yang kamu miliki saat ini dapat meyakinkan kamu untuk diterima di Bujang Gadis ini? Ya Bu, saya rasa saya mempunyai potensi Bu. Salah satunya itu saya mungkin bisa berpublic speaking dan saya juga ingin bisa tampil lebih percaya diri Bu. Kemudian saya juga memiliki potensi-potensi di bidang organisasi seperti itu Bu. Jadi saya rasa saya mempunyai jiwa kepemimpinan yang lebih tinggi. Lebih tinggi, oke siap. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kamu Naila, seberapa penting sih motivasi saat kamu mau melakukan sesuatu? Sangat penting Bu menurut saya. Karena kalau nggak ada motivasi kayak nggak semangat gitu untuk menjalankan sesuatu. Oke. Imron, bagaimana cara kamu menemukan motivasi saat kamu dalam keadaan ataupun posisi yang lagi terpuruk? Mungkin minta semangat dari orang tua dan berdoa. Justru malah minta semangatnya dari orang tua gitu ya? Apa gitu ya, motivasi dari orang tua seperti itu ya? Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah yang kamu akan lakukan saat melihat temanmu sedang tidak termotivasi, Imron? Mungkin saya akan mendiskusikannya secara pribadi dengan teman saya dan mencari tahu apa alasannya tidak termotivasi. Mungkin pasti ada sebabnya Bu, mungkin permasalahan pribadi atau kelompok. Dicari tahu dulu gitu ya, ditanya lah gitu ya. Apalagi ketika kamu sudah jadi bujang dari SMA Negeri 6 Palembang nantinya ya. Oke, Naila, motivasi bisa didapatkan dari manapun. Menurut kamu motivasi yang berdampak sangat besar itu berasalnya dari mana? Dari teman-teman dan keluarga Bu. Justru dari teman-teman sama keluarga, itu yang paling berdampak menurut kamu ya. Oke, baik, ke pertanyaan selanjutnya. Jika pasangan kamu berlaku tidak fair dalam menjalankan tugasnya, maka apa yang akan kamu lakukan, Imron? Mungkin saya akan mendiskusikannya lagi Bu dengan teman saya. Kenapa dia bisa begitu? Pasti ada sebabnya. Nah, saya akan mendiskusikannya lagi berdua dan akan mencari tahu solusinya. Siap. Kita lanjutkan. Naila, seberapa penting sih kejujuran bagi kamu? Sangat penting Bu. Karena kalau sekali berbohong akan melahirkan banyak lagi kebohongan Bu. Jadi mending sekali jujur, masalahnya selesai daripada bohong terus ntar bohong lagi. Bakal bohong. Seterusnya juga bakalan tetap bohong gitu ya. Bu. Tapi kalau seandainya jujurnya itu menyakitkan, tidak apa-apa menurut kamu? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya, daripada harus berbohong ya untuk membuat dirinya senang. Jadi menurut kalian berdua, berbohong demi kebaikan itu setuju? Enggak. Sama-sama tidak setuju ya, tidak setuju ya. Jadi nggak ada yang namanya berbohong untuk kebaikan, itu tidak ada ya. Lebih baik jujur meskipun itu menyakitkan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kamu menjaga kepercayaan diri kamu dalam menghadapi persaingan untuk menjadi bujang gadis, Imron? Mungkin untuk meningkatkan kepercayaan diri saya mungkin dari support teman-teman mungkin Bu. Supportnya teman-teman itu banyak banget tuh teman kamu tuh yang support ya. Iya. Dari doa dari kedua orang tua gitu. Nah, saya akan lebih bisa meningkatkan kepercayaan diri. Oke. Naila, bagaimana kamu berencana untuk menginspirasi dan juga memotivasi orang lain di sekitar kamu dengan sikap percaya diri kamu yang kamu miliki kalau kamu terpilih sebagai bagian dari Bujang Gadis? Saya akan memotivasi teman-teman saya atau adik-adik kelas nanti yang mau yang berminat mau ikut Bujang Gadis juga. Akan Naila motivasi, terus kayak diajakin ayo ikut aja, jangan harus percaya diri, nggak boleh insecure. Disemangatin gitu ya, dimotivasi. Oke, Imron, menurut kamu sikap disiplin tuh harus kita mulai dari kapan sih? Menurut Imron, sikap disiplin itu dimulai sejak kecil mungkin Bu. Dari kecil. Karena kalau kita sudah terbiasa disiplin sejak kecil itu akan berefek baik ke depannya gitu Bu. Mulai dari terbiasa dengan sikap seperti itu bakal meningkatkan kejujuran, tidak pernah akan jarang tidak berbohong gitu. Karena sudah terdisiplin dari kecil. Sudah terbiasa disiplin. Oke, jadi dari kecil ya menurut Imron ya. Oke, Naila, bagaimana kamu menyeimbangkan antara fleksibilitas dan juga kedisiplinan dalam lingkungan kerja yang dinamis? Ulangin. Bagaimana kamu menyeimbangkan antara fleksibilitas, ya kan, fleksibilitas dan juga kedisiplinan dalam lingkungan kerja yang dinamis? Mungkin kerja tim juga bisa, kelompok. Bagaimana cara kamu untuk menyeimbangkannya di antara dua itu?
fleksibel dengan disiplin. Nah, gimana cara untuk menyeimbangkan keduanya dalam dunia kerja ya, teamwork? Pasti melihat situasi dan kondisi dulu, Bu. Tapi kita harus disiplin setiap saat sih. Fleksibilitas. Fleksibel sama kedisiplinan gitu dalam lingkungan kerja yang dinamis. Gimana cara kamu untuk menyeimbangkan antara fleksibilitasnya itu loh, fleksibilitas dan juga kedisiplinannya itu? Cukup. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih definisi dari tanggung jawab, Imron? Tanggung jawab itu sesuatu yang harus bisa kita pegang gitu. Terus tanggung jawab cukup yang bisa kita pegang terus kita jalanin sesuai apa yang sudah dikasih arahan dari orang lain. Itu ya tanggung jawab menurut kamu ya. Oke, Naila, apa saja hal yang berkaitan erat dengan tanggung jawab itu? Tanggung jawab ya yang diberikan oleh sesuatu orang ke kita, yang orang itu percaya sama kita kalau kita tuh tanggung jawab dalam hal itu gitu, Bu. Apa saja hal yang berkaitan erat dengan tanggung jawab? Tugas-tugas. Kayak tugas, oke. Terus proker-proker itu yang akan dikerjakan itu kan pasti ada pertanggung jawabnya. Terus udah sih, Bu. Udah itu aja. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini apa saja surah Al-Mu'awwizat, Imron? Coba surah ulangin. Al-Mu'awwizat, hah? Ulangin. Apa saja surah Al-Mu'awwizat? Pas. Naila bisa jawab? Pas, oke. Apa hikmah dari kejadian Isra dan Mi'raj, Imron? Mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Hikmahnya? Hikmah dari kejadian itu? Ya. Mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Udah, itu saja? Sudah. Oke. Naila, wahyu diturunkan kepada Nabi melalui malaikat. Melalui malaikat? Cukup? Itu saja? Oke. Bagaimana kalian membuat keseharian kalian dipenuhi dengan pahala? Imron dulu. Itu, Bu. Gimana caranya supaya keseharian kalian itu bisa dipenuhi sama pahala-pahala? Mungkin kan Imron sendiri SMA-nya di Semanam. Pasti semua kegiatan itu dihubungin dengan beribadah. Ya, imtak ya. Ya, imtak. Mungkin dari sholat, dari kegiatan-kegiatan Islami, sholat duha, menjalankan syariat-syariat Islam. Yang Imron bisa dapatkan dari sekolah. Iya. Berarti bisa dibilang, yuk mari kita bersekolah di SMA Negeri 6 Palembang ya. Boleh. Supaya bisa terus dapat pahala setiap harinya ya. Kalau Naila sendiri gimana? Mengawali setiap perilaku itu dengan bismillah, Bu. Oke. Jadi yang bukan ibadah, tapi kalau didahului dengan bismillah itu akan dapat pahala, Bu. Terus juga senyum kan ibadah. Benar. Terus melakukan sholat 5 waktu juga yang wajib, yang sunnah-sunnahnya juga dikerjain. Oke, baiklah. Udah selesai sesi wawancara kita dengan finalis Bujanggadis SMA Negeri 6 Palembang yang ke-6. Ada Imron dan juga Naila. Good job. Tepuk tangan dong untuk teman-teman kita ini ya. Oke, good luck buat kalian berdua. Mau salam sapa untuk semua pendukungnya yang sudah banyak banget, ramai banget. Boleh? Silakan. Mau minta tolong vote mungkin? Lihat di kamera dong. Vote aku ya di IG BGS Manam. Oke, caranya dengan vote di snapgramnya Bujanggadis Manam. Oke, atas nama Naila. Atas Imron? nama Naila. Vote aku juga ya, Imron di SG-nya Semanam. Cara voting aku di IG-nya. Oke deh, baik, terima kasih Naila dan juga Imron. Good luck ya buat kalian berdua ya. Sampai jumpa lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Six Fam sudah 6 finalis yang sudah kita dengarkan ya. Seperti apa jawaban-jawaban lugasnya keduanya. Dan yang pastinya nanti masih ada dua pasang ya, 2 pasang finalis lagi, ada 4 orang lagi. 2 pasang finalis dari Bujanggadis SMA Negeri 6 Palembang 2024 selanjutnya. Jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi untuk Anda sesaat lagi. Pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siaran Anak Muda Palembang.
Balik lagi di Six Radio siaran anak muda Palembang, dan masih bersama Ibu Swan yang bertugas ya Six Fams untuk kali ini ya. Tugasnya lembur hitungannya ini ya. Karena seharusnya Sabtu Minggu saya tidak bekerja, tapi tidak apa-apa demi melancarkan acara yang selalu ada di setiap tahunnya SMA Negeri 6 Palembang. Salah satunya adalah Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang tahun ini 2024 ya. Gak kerasa kita sudah berada di penghujung. Oh enggak sih, belum sih, masih ada 2 pasang finalis lagi. Finalis yang ke-7 kali ini ada Rehan Kevin dan juga Balkis Cindy. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat dua-duanya? Alhamdulillah. Sepertinya agak deg-degan ya. Iya, agak Cak Mano. Cak Mano nih yang coba cerita dulu, Cak Mano nih yang. Cak itulah. Oke, Balkis agak deket mic-nya, boleh deketin mic yang ini. Nah iya, jangan dimusuhin dong mic-nya ya. Oke, baik teman-teman semuanya, kita akan kenalan dulu ya. Karena tak kenal itu maka ta'aruf ya, alias kenalan ya. Biar bisa sayang dong ya kan. Oke, baik, kita kenalan sama Rehan dan juga Balkis. Mulai dari siapa dulu? Rehan dulu. Loh, kok saling tunjuk gini? Ya udah, Rehan dulu, silakan Rehan. Perkenalkan, nama saya Rehan Kevin Ananda. Saya berasal dari kelas 10-7. Terus? Siap. Hobinya apa? Dari SMP mana? Kemudian mungkin punya prestasi sebelumnya. Bisa sambil lihat kamera dong ya, sambil sapa. Nah, itu dia. Gimana? Hobi saya bisa dibilang itu seperti remaja pada biasanya. Nah, apa itu? Bermain game. Oke, terus? Iya, Bu. Terus juga saya juga berasal dari SMP Negeri 46 di Palembang. Dan juga saya juga memiliki prestasi yang bisa dibilang agak bisa dibanggakan. Apa itu prestasinya? Seperti dulu pernah prestasi ranking di SMP juga. Oh, alhamdulillah. Dari non akademik? Dari akademik, Bu. Akademik, non akademik? Non akademik belum ada. Ya mana tahu ya, main game gitu kan bisa menang gitu. Nah, oh belum ya. Jauh. Oke, baik, itu dari Rehan ya. Dari Rehan kita ke Balkis. Silakan Balkis. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Balkis Cindy Aulia. Saya dari kelas 10-4. Saya 3 bersaudara. Hobi saya itu menari, tapi akhir-akhir ini lebih ke membaca sih. Oke. Terus tuh asal sekolah. Asal sekolah sebelum sekolah di SMA Negeri 6 ini. SMP di Paramount School. Oke. Prestasinya belum ada. Nggak apa-apa, mana tahu nanti jadi gadis SMA Negeri 6 ya. Amin. Oke. Amin. Oke, baik teman-teman, kita sudah kenalan dengan keduanya, ada Rehan dan juga Balkis. Kita akan dengarkan dulu seperti apa mereka berdua untuk melantunkan ayat suci Al-Qur'an ya. Kita mulai dari Balkis dulu deh, gantian ya. Jangan cowok terus, dari tadi cowok terusin duluan gitu kan ya. Gak apa-apa ya. Dari Balkis dulu, kita mau dengarkan Balkis membacakan Quran surah Ar-Rahman. Silakan Balkis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al al-mizan allatat ghafil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal ardo wa do'aha lil anam. Cukup? Quran surah Al-Mulk.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Illazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Cukup. Quran surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala ila baihim kaburat kalimatan takhruju min afwaihim iya quluna illa kaziba wala allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihazal hadisi asafa. Cukup. Sadaqallahul azim. Baik, kita dengarkan sekarang Rehan ya. Nama panggilannya Kevin. Oh, Kevin. Oke, Kevin. Baiklah. Asal jangan mawar disebut ya. Jangan, Bu. Jangan ya, beda ya. Oke, Kevin silakan membacakan Quran surah Al-Mulk. Siap, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Cukup. Siap. Quran surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada
ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziba. Cukup. Quran surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan Asy-syamsu wal qamaru bi khusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nahlu dhatul akmam wal habbu dzul asfi warrahya warraj wal habbu dzul asfi warrahhan. Cukup. Sadaqallahul azim. Baik, Masya Allah. Kita sudah dengarkan bersama-sama ya seperti apa lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh kedua pasang finalis kita ini, pasangan finalis yang ke-7 Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang. Ada Raihan, Kevin dan juga Balkis Cindy ya. Kevin dan Balkis ya, coba dipanggilnya ya. Siap. Sudah siap untuk wawancara? Sudah. Pertanyaan-pertanyaannya siap ya? Siap. Nggak deg-degan lagi ya? Siap. Nggak ya? Siap. Oke. Baik, langsung saja nih kita ke pertanyaan yang pertama seputar kejujuran. Siap. Menurut kamu apa sih yang mendasari perilaku berbohong pada seseorang, Kevin? Itu orang berbohong itu biasanya untuk kabur dari tanggung jawabnya, Bu. Ya. Biasanya untuk kabur dari tanggung jawabnya. Itu yang membuat orang jadi berbohong. Berbohong, siap. Oke, cukup itu? Dan juga orang biasanya juga berbohong untuk keuntungan diri sendiri, Bu. Ya, Bu. Jadi itu adalah berbohong adalah perilaku buruk yang tidak harus kita lakukan, Bu. Oke, jadi tidak ada yang namanya berbohong demi kebaikan ya. Siap, Bu. Tidak ada ya. Siap, Bu. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kamu pernah mencontek saat ulangan dan kenapa kamu melakukannya? Balkis? Kalau mencontek itu pasti semua siswa tuh pernah mencontek. Kalau melakukannya itu mungkin karena takut kena marah orang tua mungkin. Jadi dia jadi lebih memilih untuk mencontek. Padahal itu tuh suatu perilaku buruk. Ya, betul. Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kamu apakah motivasi dan moto hidup itu berbeda? Kalau iya, alasannya ataupun jelaskan apa bedanya? Kevin? Moto dan motivasi hidup, Bu. Itu menurut saya semua orang memiliki moto dan motivasi hidup berbeda-beda, Bu. Beda? Iya. Oke. Karena semua orang memiliki kehidupannya masing-masing, Bu. Jadi mereka memiliki jalan hidup mereka sendiri dengan cara hidup mereka sendiri. Jadi pastinya mereka memiliki moto dan juga motivasi hidup sendiri, Bu. Oke. Dan motivasi dan moto hidup itu apakah berbeda? Motivasi itu dengan moto beda atau sama menurut kamu? Menurut saya itu adalah intinya mereka itu adalah hal yang sama, Bu, menurut saya. Intinya sama ya. Ya, Bu. Motivasi sama moto hidup. Oke. Siap, Bu. Kita ke Balkis lagi. Balkis, apakah motivasi kamu ingin menjadi Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang? Motivasi saya ingin mengikuti Bujang Gadis Palembang ini adalah saya ingin menambah wawasan saya, memperluas relasi, serta saya ingin menjadi contoh yang baik bagi teman-teman saya dalam mengikuti kegiatan yang positif. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 3 nilai ataupun prinsip yang menjadi panduan utama dalam hidup kamu, Kevin. Prinsip dalam hidup saya yang pertama. Ada 3. Ada 3. Yang pertama? Yang pertama, prinsip dalam hidup saya adalah yaitu tentang tanggung jawab, Bu. Tanggung jawab, Ya. oke. Karena kita itu kalau kita sudah berani untuk
mengikutinya, kita juga harus berani untuk mengambil tanggung jawabnya, Bu. Oke. Yang kedua adalah tentang kejujuran, Bu. Oke. Karena kita itu harus hidup jujur dimanapun kita berada, maupun di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan luar, Bu. Dan yang ketiga adalah prinsip dalam hidup saya adalah untuk tetap berusaha menjadi yang lebih baik, Bu. Karena sebaik apapun kita, pasti ada seseorang yang berada di atas kita, Bu. Oke, jadi yang pertama tadi bertanggung jawab, kemudian yang kedua kejujuran, yang ketiga tetap berusaha, Bu. Tetap berusaha. Oke, baik, kita ke Balkis. Balkis, apa sih potensi yang kamu miliki? Potensi saya itu bisa menari, terus itu aja sih. Apakah potensi yang kamu miliki itu bisa meyakinkan kamu untuk bisa tembus nih di Bujang Gadis SMA 6? Insya Allah sih bisa. Insya Allah bisa. Insya Allahnya kenapa nggak yakin gitu sih? Insya Allah sih bisa. Insya Allah bisa. Bisa. Bisa, yakin bisa ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Six Fams. Kevin, apa yang kamu ketahui tentang Bujang Gadis SMA Negeri 6? Yang saya ketahui tentang Bujang Gadis di SMA Negeri 6 adalah yaitu tentang acara yang akan melibatkan pasangan-pasangan siswa yang akan menunjukkan bakatnya untuk menjadi simbol dari SMA Negeri 6. Cukup? Ya, itu yang saya ketahui, Bu. Oke, Balkis, pada tahun berapa Kota Palembang menjadi tuan rumah dari Asian Games? Pada tahun 2018. 2018. Kapan Kota Palembang diresmikan, Kevin? Kapan? 1976, Bu. Tahun 1976. Tanggalnya? Tahu? Untuk tanggalnya saya lupa, Bu. Mungkin bisa dibantu sama Balkis? Seingat Balkis itu 16 Juni 625 Masehi. 625 Masehi? Oke, jauh ya sama Kevin tadi ya. Agak mental dikit, Bu. Ya apalah, Bu. Bu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya kali ini mengenai kepercayaan diri. Bagaimana sih cara kamu, Vin, menjaga kepercayaan diri kamu dalam menghadapi persaingan, terutama di menjadi Bujang Gadis inilah? Dari 8 pasang ya kan? Cara saya untuk membangkitkan kepercayaan diri di dalam saya adalah jangan dengarkan apa yang dikatakan orang-orang kepada saya, Bu. Seperti mungkin bakat saya masih di bawah atau gimana gitu, Bu. Yang bikin down ya? Ya, yang bikin down saya buang jauh-jauh. Oke. Ya, Bu. Jadi tetap percaya diri jatuhnya ya? Tetap percaya diri kepada diri sendiri. Balkis, ceritakan tentang sebuah kegagalan yang pernah kamu alami dan bagaimana kamu menggunakan pengalaman itu untuk memperkuat percaya dirinya kamu saat ini. Pengalaman kegagalan, pernah nggak sih kamu tuh gagal dan pengalaman itu seperti apa? Terus gimana caranya dari kegagalan itu bikin kamu termotivasi untuk bisa percaya diri sekarang? Pernah mengalami kegagalan? Mungkin pernah, tapi kayaknya lupa deh. Oh, lupa. Pernah mengalami kegagalannya apa? Kita tunggu habis subuh ya. Gimana, ada? Lama ya. Gimana? Ada? Sepertinya nggak ada ya? Ada, tapi cuman nggak ingat. Atau mungkin bukan suatu kegagalan yang terlalu besar gitu ya untuk kamu ingat begitulah ya. Biasanya kan kalau ada kegagalan itu kita tuh sampai nggak bisa lupa tuh karena memang kayak bikin kita down banget gitu ya. Ini mungkin bagi Balkis masih kayak ya biasa aja gitu kan ya, kegagalan bukan yang buat Balkis down. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya aja deh, Balkis. Balkis, bagaimana kamu mengatasi rasa gugup ataupun cemas saat tampil di depan umum? Mungkin dengan bantuan dari teman-teman atau mama, papa atau kayak yang orang-orang terdekat gitu. Yeah. Yang ngebuat yang kayak bikin kita jadi nggak gugup. Iya. Oke, itu aja. Iya. Kevin, apa yang kamu lakukan jika kamu merasa diri kamu tidak cukup baik dalam suatu hal yang sebenarnya itu diperlukan dalam Bujang Gadis ini? Pastinya saya akan mengkoreksi diri saya sendiri, Bu. Kalau misalnya saya itu ada di poin-poin tertentu saya tidak cukup bagus, jadi saya akan berusaha mengkoreksi diri saya sendiri, dan juga pastinya kedepannya saya akan memperbaiki diri saya untuk menjadi yang lebih baik dan terbaik, Bu. Oke,
Siap. Pertanyaan selanjutnya, Balkis, apakah kamu mengerjakan tugas dari guru tepat waktu? Kalau tepat waktu, kadang tepat waktu. Kadang kalau misalnya emang lagi mager, palingan kayak mepet-mepet gitu. Oh, tetap SKS juga ada ya? Iya. Sistem kebut semalam itu masih ya. Tapi jujur loh ya, memang perlu kejujuran ya. Jadi ya kadang tepat waktu, kadang kebetulan nggak tepat waktu gitu ya. Tapi yang jelas sih sebelum deadline-nya sudah kamu kerjakan begitu ya. Pokoknya kalau misalnya hari itu dikumpul, hari itu juga harus dikerjain walaupun emang kayak mepet-mepet gitu. Mepet waktunya. Oke, baik. Kevin, bagaimana kamu mengatasi dan juga menangani situasi di mana kedisiplinan tim nih ataupun rekan kerjanya kamu kurang optimal? Saya pastinya akan berdiskusi dulu Bu dengan rekan-rekan saya yang menurut saya mungkin kurang bagus untuk tim kalian untuk gitu. Tim. Saya akan diskusi, yang pastinya saya akan memberitahu mereka dan juga saya akan mengajak mereka untuk mencari jalan apa sih yang harus kita lakukan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Oke, baik. Balkis, bagaimana kalau kamu lalai dengan tanggung jawabnya kamu? Kalau saya lalai dengan tanggung jawab saya mungkin akan mengulanginya, tetapi tidak dengan kelalaian itu. Tidak dengan kelalaian yang sama, istilahnya belajar dari pengalaman gitu ya. Saya akan belajar dari pengalaman saya. Oke. Kevin, bagaimana kamu mengelola tugas dan jadwal dengan tingkat kepentingan yang berbeda-beda? Tugas nih sama jadwal kamu, tapi kepentingan itu beda-beda. Gimana cara kamu mengelolanya? Dari yang pertama, dari jadwal. Ini sangat relate kepada saya, Bu. Karena kan saya sendiri kan eskul saya paskib, jadi itu sangat banyak sekali jadwalnya. Jadwalnya padat ya. Padat. Dan ada jadwal paskib, ada jadwal sekolah, ada jadwal kerja kelompok. Itu pastinya sangat ribet kan Bu. Tapi saya pastinya prioritaskan yang pertama adalah tentang pendidikan yang berada di sekolah Bu. Pendidikan tetap nomor 1 dulu, iya benar. Pendidikan tetap nomor 1. Oke, itu aja? Itu aja Bu. Baik, Balkis, menurut kamu kenapa sih setiap orang itu harus memiliki sikap tanggung jawab? Karena kalau misalnya diri kita itu nggak ada tanggung jawab, kita itu nggak bakalan disiplin gitu loh. Jadi bakalan amburadul ya, berantakan ya, nggak terkontrol gitu ya hidupnya ya. Jadi benar-benar kita harus memiliki sikap tanggung jawab itu tadi ya. Itu dia jawabannya. Oke, Kevin, apakah kamu termasuk orang yang membutuhkan lebih banyak pengawasan saat kamu bekerja atau mengerjakan sesuatu, atau lebih nyaman dengan sendiri aja deh? Kenapa? Jujur Bu, menurut saya lebih nyaman itu melakukan apapun itu sendiri Bu. Oh, justru lebih senang sendiri. Dikarenakan saya yakin dengan diri saya sendiri kalau misalnya saya bisa melakukan hal itu. Oke. Saya tidak perlu bantuan orang kecuali hal itu memang saya tidak bisa. Jadi kalau misal saya memang tidak bisa, saya akan meminta orang lain untuk membantu saya. Membantu baru ya. Tapi lebih nyaman sebenarnya sendirian ya. Siap, Oke, kita ke pertanyaan terakhir mengenai imtak nih. Oke. Kenapa sih? Ada apa? Balkis, apa saja sifat yang bisa diteladani dari seorang Uwais Al-Qarni? Mungkin karena dia itu yang, maksudnya kayak dia tuh yang berbakti dengan ibunya kan. Jadi mungkin patut diteladani karena kayak itu tuh bisa jadi pedoman hidup kita gitu. Oke, karena patuhnya terhadap orang tua ya, terutama ibu ya. Oke, itu dia ya yang bisa diteladani. Ya, kalau Kevin, siapakah sosok yang digelarkan sebagai seorang Al-Amin? Al-Amin itu seingat saya itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Ya. Oke, cukup. Baik, kunci semua jawabannya ya oleh Ibu Elvi sama Bu Dahlia ya. Siap. Baik, terima kasih banyak untuk Kevin dan juga Balkis. Silakan mungkin mau salam sapa untuk mendukung kalian yang banyak banget itu. Silakan lihat ke kamera. Terus gimana cara untuk dukung kalian? Boleh dijelasin. Caranya itu kalian mendukung kami. Kalian bisa lihat. Satu-satu. Kok ulan jadi perebutan? Satu-satu, ayo siapa duluan? Ladies first. Aja lah. Balkis dulu. Ambil. Ambil. Pokoknya
pokoknya buka IG BGS Manam, terus tuh pencet SG-nya, terus itu ya story-nya. Ya. Terus habis tinggal itu pilih aja Balkis. Namanya siapa dong? Sebutin dong. Balkis Cindy Aulia. Jangan lupa ingat-ingatin gitu. dari Balkis ke Kevin. Yuk silakan Kevin. Gimana caranya, Vin? Cara mendukung kami seperti yang sudah jelaskan tadi, kalian bisa membuka Instagram kalian, pasti kalian punya Instagram kan, sosial media. Dan juga kalian cari itu akun BGS Manam. Dan kalian lihat story-nya, lalu kalian pilih kami berdua. Balkis dan juga Rehan Kevin. Oke, baik. Terima kasih banyak anak-anakku. Good luck ya buat kalian berdua ya. Semoga masuk ataupun lolos ke siapa ya? Pilih nggak ya? Tergantung kalian semuanya teman-teman. Jangan lupa untuk vote mereka berdua ya. Terima kasih banyak ya sekali lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Six Fams, jangan kemana-mana untuk wawancara bersama finalis ke-7 Bujang Gadis SMA Negeri 6 tahun 2024 sudah ya, bersama Rehan Kevin dan juga Balkis Cindy. Dan kita akan lanjut ke finalis yang ke-8, tapi setelah azan salat asar ya. Pastikan tetap bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Balik lagi di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Six Fams, gak terasa ya sudah berada di penghujung kitanya, dikarenakan ini sudah masuk ke finalis yang terakhir, finalis ke-8. Ada 8 pasang ya, finalis Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang tahun 2024, dan ini merupakan finalis yang terakhir kita. Mana senyumannya? Oke, ada M. Ataya Zahran dan juga Talita Yafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat keduanya? Alhamdulillah. Gimana rasanya hari ini? Deg-degan. Ataya gimana? Ini bukan soal matematika Ataya. Deg-degan juga? Sedikit ya kan. Oke, untuk teman-temannya semua mungkin ada yang sudah kenal, tapi untuk lebih kenal lagi secara kan calon bujang gadisnya kita nih SMA Negeri 6. Jadi kita persilakan mereka untuk berkenalan dulu. Silakan, mau mulai dari siapa? Boleh, Ataya dulu. Silakan Ataya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ataya Zahran Fadila. Saya berasal dari kelas 10-6. Saya berumur 16 tahun. Jenjang sekolah saya dimulai dari SD. Saya bersekolah di SD plus IGM. Lalu melanjutkan karir sekolah di SMP Negeri 54 Palembang. Lalu melanjutkan lagi di SMA Negeri 6. Saya memiliki hobi belajar dan bermain sepak bola. Lalu saya punya cita-cita untuk menjadi itu anggota STAN, lulus di sekolah kedinasan STAN. Amin. Saya mempunyai hobi, saya punya hobi satu lagi. Saya mempunyai hobi matematika dan taekwondo. Ya, sudah punya sedikit prestasi. Oh, ini nggak mau sombong, sedikit loh prestasinya katanya. Padahal prestasinya sudah sangat luar biasa ya. Apa tuh prestasinya nih? Kalau untuk di bidang matematika dan akademik ada kemarin ya IMOXEA, terus ada Olimpiade Matematika Nasional yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terus juga ada bahasa Inggris kalau selain dari matematika. Terus untuk di non akademiknya ada kejuaraan taekwondo Popda waktu itu, dapat emas sama silver. Wih, keren Ataya ya. Dari Ataya, udah itu aja Ataya? Mungkin cukup ya. Kita geser ke Talita. Talita, silakan Talita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Talita Yafi Binasrila dari kelas 10-3, umur aku 15 tahun, aku anak tunggal. Terus aku tinggal di Jalan Lebak Murni, Gira Golden Way Sako. Aku juga punya hobi, itu hobi aku menonton film atau series. Potensi aku juga. Series apa, Korea nih? Enggak juga. Potensinya? Potensi aku pernah ikut Olimpiade Sempoa tingkat Sumsel. Wow. Terus aku juga bisa bahasa Inggris lumayan fasih. Terus juga pernah ikut lomba OSN matematika dulu SD tapi. Nah, ini pasangan matematika nih dua-duanya ya, bener-bener ya. Nah, terus apa lagi? Udah segitu. Itu aja ya. Oke, baik teman-teman, ini adalah apa kalian ya?
jagoan-jagoannya kalian ya, jagoan matematika terutama. Dua-duanya lagi sama-sama nih ya. Oke, pasangannya sangat pas sekali ya. Mari kita dengarkan seperti apa kemampuannya mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu seperti apa mereka membacakan ayat suci Al-Quran. Dimulai dari siapa dulu nih? Ataya duluan ya. Oke, dari Ataya silakan untuk membaca surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala ilaha li'abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kaziba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asyarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba iz awal fityatul ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Cukup? Tadi Al-Kahfi ya? Iya. Harusnya Ar-Rahman ya yang dibacain ya. Ya nggak apa-apa, sekarang Ar-Rahman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu was sajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nahlu zatul a'mal wal habbuzul asfi rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Cukup. Quran surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut
farji'il basar hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru hasi'an wa huwa hasir. Cukup. Sadaqallahul azim. Baik, kita beralih ke Talita. Talita, silakan membacakan Quran surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyakuluna illa kaziba. Cukup. Quran surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafakur farji'il basar hal tara min futur summa rji'il basaro karrataini ya qali ilaikal basaru hasi'aw wa huwa hasir. Quran surah Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. As-samsu wal qamaru jihusban wan najmu was-sajaru yasjudan was-samaa rafa'aha wa wada'al izan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tusirul mizan. Cukup. Sadaqallahul azim. Baik, Talita jangan jauh-jauh ya biar kelihatan tetap di kamera. Oke, baik. Six Fams, kita sudah mendengarkan bersama seperti apa lantunan ayat suci Al-Quran yang sudah dibawakan oleh kedua orang pasangan ke-8 kita ini dari finalis Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang ya, Masya Allah. Kita langsung saja ke wawancaranya. Sudah siap ya? Siap ya, bismillah ya. Oke, apa yang kamu ketahui tentang Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang? Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang merupakan ajang bagi para siswa untuk menunjukkan potensi mereka, baik itu di bidang keterampilan maupun bidang bakat mereka sendiri. Jadi di sini kita bakal jadi ikon sekolah yang bakal dilihat sama orang-orang, oh ini loh anak SMA 6 gitu. Sekian. Oke, baik. Dari Talita kita beralih ke Ataya. Ataya, kapan sih SMA Negeri 6 Palembang itu dibangun? Jadi SMA Negeri 6 Palembang itu dibangun tanggal 18 Juli 1981. 18 Juli 1981 ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa sih potensi yang kamu miliki dapat membuat kamu yakin bahwa akan menjadi Bujang Gadis SMA Negeri 6 tahun 2024? Kalau Talita sendiri kan pernah meraih itu juara Olimpiade Sempoa Sumsel. Nah mungkin kalau itu doang nggak cukup, Talita juga punya potensi percaya diri. Jadi aku juga ngejabat sebagai DPK kelas 10-3. Jadi udah pernah ada pengalaman organisasi sebelumnya. Jadi mungkin kalau cara public speaking aku udah nggak seminim itu lagi. Diragukan lagi. Ya
udah ada pengalaman sebelumnya. Oke, baik. Ataya, jelaskan pengalaman di mana kamu berhasil bekerja efektif dalam tim kamu. Jadi saya memang sudah kebetulan dulu di SMP sudah ikut organisasi, jadi memang Ataya sudah punya lumayan banyak pengalaman di organisasi, dan diantaranya yang paling sukses itu organisasi siswa intrasekolah atau yang lebih kita kenal dengan OSIS. Jadi waktu dulu di SMP Negeri 54 Palembang kebetulan saya menjabat jadi wakil ketua OSIS waktu itu. Jadi memang sudah banyak program-program kerja yang sudah saya laksanakan dan memang rata-rata sudah bisa dibilang berhasil. Dan juga memang banyak guru yang bilang waktu itu angkatan walaupun waktu itu masih angkatan COVID, cuman bisa dibilang OSIS angkatan saya yang saya pimpin menjadi wakil ketua OSIS pada saat itu bisa dibilang menjadi salah satu yang terbaik. Jadi memang punya banyak pengalaman di bidang organisasi sehingga saya yakin mampu untuk menjalani tugas Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang. Oke, kita beralih lagi ke Talita. Talita, menurut kamu seberapa penting sih motivasi saat kamu melakukan sesuatu? Sangat penting karena motivasi itu kayak niat buat kita sendiri. Kalau nggak punya motivasi pasti nggak punya niat. Jadi kalau udah punya motivasi pasti punya niat, terus punya tujuan mau arah kemana sih ini tuh, terus mau ke punya keinginan pencapaian gitu. Oke. Ataya, menurut kamu bagaimana peran keluarga dalam memotivasi kamu? Sangat penting. Jadi memang bagi Zahran keluarga itu sudah memang bagian dari hidup yang tidak bisa lagi diganggu gugat. Jadi memang peran keluarga, ayah, ibu, adik-adik, kebetulan karena saya anak pertama jadi punya adik. Jadi memang peran keluarga itu sangat penting. Jadi dimana kalau kondisi kita sedang terpuruk, itu orang terdekat kita yang akan memotivasi dan mengembalikan semangat kita lagi, terutama untuk peran orang tua, karena memang peran orang tua itu sangat penting untuk mengembalikan semangat lagi, karena dengan orang tua yang selalu mensupport kita apapun kondisinya itu dapat mengembalikan semangat kita sehingga jadi lebih tersemangat, lebih termotivasi jika orang tua memang ikut serta dalam memotivasi. Oke, siap. Baik, ke Talita lagi nih ya. Talita, menurut kamu seberapa penting sih kejujuran bagi kamu? Penting banget karena kejujuran itu basic manner kan, udah diajarin dari kecil. Kalau misalkan seseorang nggak jujur, dia nggak punya tanggung jawab berarti, karena itu dua hal itu saling berkaitan. Kalau jujur itu buat diri sendiri aja susah, apalagi buat orang lain kan. Nanti jadi kacau pekerjaannya. Jadi kacau malahan ya. Jadi sangat penting sekali kejujuran dalam hidup. Oke, Ataya, apakah kamu pernah mencontek saat ulangan? Ini kita nggak ngomongin soal matematika loh ya. Pernah mencontek mungkin saat ulangan, tidak hanya dari SMA, SMP, SD mungkin, dan kenapa kamu melakukannya, Taya? Sejujurnya memang belum pernah. Belum pernah ya, alhamdulillah ya. Pertama kan memang mencontek itu perbuatan yang tidak jujur ya, karena memang jujur itu kan sudah diajarkan dari kecil seperti yang dikatakan Talita tadi. Dan selain alasan itu, kalau mencontek itu harus ada mental kayaknya, karena memang harus berani ya. Iya, gerak juga. Waktu ulangan tuh kalau kita gerak dikit aja kan kayak bakal itu. Jadi pertama yang paling penting karena itu perbuatan yang tidak jujur, dan kedua tidak berani juga untuk melakukannya, banyak konsekuensinya. Jadi sejujurnya belum pernah. Oke. Nah, Talita, apakah kejujuran selalu merupakan pilihan terbaik, Talita? Atau ada kasus di mana ada pengecualian lah diperlukan gitu? Enggak dong, pasti kejujuran itu yang terbaik. Yang terbaik. Iya, itu emang harus. Karena kalau misalkan kita nggak jujur, orang nggak bakal percaya sama kita. Jadi gimana kita bakal dapetin kepercayaan orang itu balik kalau misalkan basic manner yang mereka mau aja kita nggak bisa. Nggak bisa, kita nggak punya gitu ya. Oke, baik. Itu saja? Iya. Cukup. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kamu nih, Ataya, melakukan apa yang kamu lakukan jika kamu merasa diri kamu tidak cukup baik dalam suatu hal yang diperlukan sebagai bujang gadis? Kamu merasa kamu nggak cukup baik nih dalam suatu hal ya, nggak semua hal yang diperlukan padahal pada saat bujang gadis ini. Jadi memang kalau saya rasa saya tidak cukup dan tidak mampu untuk melakukan itu, karena bujang gadis ini kan kita teamwork. Jadi memang itulah peran pasangan kita kan, peran tim kita.
Karena kalau teamwork itu tidak hanya bekerja secara individu, tapi bekerja secara kelompok. Jadi kita sebagai tim itu memang sudah saling melengkapi satu sama lain. Jadi di mana kondisi pasangan kita sedang ada kesusahan, kita harus dapat membantunya. Begitupun sebaliknya, jika pasangan kita sedang mengalami kesusahan, kita pun harus membantunya. Dan kalau memang saya lagi dihadapkan dalam kondisi seperti itu, sembari dibantu saya akan belajar dan tidak akan mengulangi hal tersebut lagi, karena dengan Bujangga di sini juga kan ada pengalaman-pengalaman baru yang mungkin belum pernah saya capai sebelumnya. Jadi ya di sini yang diperlukan itu teamwork kalau menurut saya. Oke, baik. Talita, apa hal yang paling kamu sukai tentang diri kamu dan bagaimana hal itu memberikan kontribusi pada tingkat percaya dirinya kamu saat ini? Mungkin dari tadi skill aku itu di Sempoa, jadi aku bisa ngitung cepat walaupun MTK aku bukan yang sebagus itu. Nah, aku bisa udah hafal perkalian itu dari kelas 1 atau 2 SD gitu. Terus kemarin juga pas tes psikotes itu kan ada tentang tambah-tambahan. Itu kayak aku lancar ngerjainnya. Jadi mungkin aku percaya diri di situ banget, kayak ya punya skill di situ. Terus itu aku juga punya skill di mana bisa gimana ya, kayak percaya diri gitu. Jadi yang kalau misalkan aku pengen gitu, aku masuk gitu. Kayak Bujangga di sini, aku pengen aku masuk. Terus MPK kemarin aku pengen aku masuk. Iya, terus kayak dari situ aku tanya-tanya sama orang-orang kayak gimana sih caranya, tanya ke orang tua, ke teman-teman, minta pendapat mereka. Terus baru kayak koreksi diri aku, ada nggak sih yang salah sama diri aku. Terus kalau misalnya ada, aku coba perbaikin biar bisa jadi potensi itu gitu. Betul. Baik. Ataya kembali nih, apa langkah konkret yang kamu ambil untuk meningkatkan kedisiplinan kamu secara pribadi dan profesional, Ataya? Yang menurut saya yang paling penting itu ya, kalau untuk disiplin itu, kedisiplinan adalah melatih waktu dan tanggung jawab. Jadi memang kalau menurut saya kunci dari kedisiplinan itu kita harus dapat memanage waktu dengan baik. Terus juga kita harus percaya diri, karena dengan memanage waktu itu karena memang waktu itu tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi seberapapun waktu tersebut diberikan, waktu walau 1 detik itu tetap harga. Jadi kunci dari kedisiplinan seseorang itu bagaimana cara dia memanage waktu yang dia punya. Jadi kalau seseorang tidak bisa memanage waktunya, maka hampir bisa dipastikan dia tidak disiplin. Karena dengan memanage waktu itu jadi kita terkontrol. Misalnya di jam A kita mau ngapain, di jam B kita mau ngapain. Jadi sudah terkontrol sebelumnya. Di situ juga diperlukan tanggung jawab dan harus menumbuhkan rasa bagaimana cara memanage waktu tersebut kan. Jadi ya menurut saya itu yang paling penting. Oke. Baik, Talita, bagaimana cara kamu menjaga konsistensi dalam menerapkan kedisiplinan dalam pekerjaan sehari-hari? Disiplin itu sama kayak kata Ataya tadi itu tuh merupakan kayak tindakan di mana kita harus melakukan sesuatu. Disiplin itu bisa dilakukan dengan hal-hal kecil. Contohnya bangun tidur aja. Bangun tidur pagi subuh itu udah termasuk disiplin waktu kan. Kalau kita ngaret, contoh aja kalau subuh tuh kan banyak udara segar. Kalau kita ngaret bangunnya siang gitu, itu udah kehilangan banyak kayak oksigen bersih, terus kesempatan mau sholat, terus kesempatan mau jogging gitu-gitu. Jadi ya menurut saya itu perlu diterapkan dari hal-hal kecil dong juga bisa sih. Benar, dari hal-hal kecil dulu gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, dapatkah kamu menjelaskan beberapa tanggung jawab dari organisasi ekskul yang pernah kamu ikuti sebelumnya, Taya? Jadi ekskul yang pernah saya ikuti, jadi dulu di SMP saya jabat jadi ketua ekskul matematika. Di situ ketika memang diberikan tanggung jawab untuk menjadi dan untuk memimpin dan mengurus suatu ekskul, saya akan menjalankan tanggung jawab tersebut dengan sangat baik dan semampu yang terbaik. Ya kan saya menjalankan yang terbaik. Karena jika kita sudah dikasih tanggung jawab, itu berarti orang sudah percaya dengan kita. Jadi kalau saya sudah diberi kesempatan, itu saya tidak ingin orang lain yang telah mempercayakan amanah, jadi dia telah memberi amanah kepada saya tidak ingin mengecewakan mereka. Terus sebelumnya di Paskibra, setelah di matematika saya di Paskib. Memang di Paskib juga mengajarkan kita untuk disiplin dalam memanage waktu. Dan juga saya memang banyak belajar juga dari Paskib, karena Paskib itu
melatih untuk kedisiplinan. Jadi ya seperti itu. Oke, baik. Talita, apakah kamu bersedia jika menerima tanggung jawab yang lebih besar? Siap. Saya masuk ke BGS ini udah cari tahu gimana prosedur kerja BGS ini. Terus kan BGS Semanam ini kurang kan, terus katanya kurang aktif. Mau ditambahin prokernya. Saya siap sih karena emang di sini mau jadi ikon sekolah banget, bukan cuman mau numpang nambah. Oke, baik, benar banget. Oke, kita ke pertanyaan Imtak yang terakhir nih ya. Menurut kamu fungsi agama itu apa sih, Ataya? Fungsi agama itu fungsi terpenting dalam hidup. Karena agama itu ibarat tiang kehidupan. Jadi memang kalau manusia, jadi agama itu tujuan dari segala tujuan kita. Jadi tujuan hidup kita itu agama. Karena agama itu yang kayak agama tuh kayak tiang kehidupan. Jadi memang dengan mempunyai agama, seseorang itu akan mempunyai tujuan yang lebih jelas. Seperti agama itu kan sudah menjelaskan semua isinya masing-masing. Nah, jadi dengan seluruh ajaran-ajaran dalam agama-agama tersebut, orang-orang tuh akan memanage waktunya di dunia tuh untuk mengejar akhirat. Jadi memang dunia itu sementara dan mereka akan mengejar akhirat. Jadi kita tidak hanya mengejar dunia tapi juga mengejar akhirat. Jadi memang agama itu poin yang sangat penting dalam hidup. Baik, Talita yang terakhir, mengapa kita harus menuntut ilmu? Karena ilmu itu merupakan, menuntut ilmu itu sebagian dari iman. Rasulullah aja nyuruh kita nuntut ilmu. Terus kalau orang itu berilmu, pasti dia tuh punya derajat dan bakal disegani sama banyak orang. Terus juga ilmu itu kan nggak cuma melulu tentang kayak matematika gitu-gitu kan, ilmu agama juga ada. Pasti kalau kita punya ilmu, kita ngerti gimana sih peraturan di dunia ini, peraturan di akhirat juga kalau misalkan pendidikan agama. Jadi buat dunia akhirat pasti berguna sih kalau menuntut ilmu tuh. Menuntut ilmu itu tadi. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak Talita dan juga Ataya. Wah, keren banget jawabannya. Boleh tepuk tangan untuk kedua finalis terakhir kita ini. Dan mungkin mau kasih ucapan terima kasih atau mungkin pengen di vote, silahkan lihat ke kamera. Jadi teman-teman makasih semuanya yang udah nonton, jangan lupa vote pasangan nomor 8. Iya, ada siapa aja? Talita dan Zahran dari 10.3 dan 10.6. Oke, baik. Terima kasih Talita dan juga Zahran untuk waktunya dan juga kesempatannya ya. Dan yang pastinya untuk Six Fam terima kasih banyak juga untuk yang sudah menemani kami dari tadi ya. Untuk edisi kali ini tepatnya di edisi Sabtu 17 Februari 2024. Good luck untuk kalian berdua. Amin. Semoga berjaya ya di Bujang Gadis SMA Negeri 6 tahun 2024 ini. Begitu juga dengan yang lain ya, finalis yang lain ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Six Fam, sampai di sini juga kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Sekaligus saya Gusa juga pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk semuanya sudah pada menonton dan juga support teman-teman finalis Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang tahun 2024 ya. Yang pastinya doakan mereka dan jangan lupa untuk dukung dan juga support mereka ya. Oke, kalau begitu sampai di sini kebersamaan kita. Ayu Gusa juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.